Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Takumi Kayano yang tiba-tiba berada di isekai, dunia yang dipenuhi sihir dan juga para monster. Namun seperti yang kita lihat, Takumi di sini sudah mahir menggunakan sihir berupa air sword. でも今は異世界で魔物に囲まれている。エアショット。 Bahkan Takumi di sini juga sudah memahami bagaimana cara menggunakan inventory dan juga kolom menu. Nah, ternyata sebelumnya Takumi telah dipanggil oleh sang dewa angin bernama Silpiril. Dan entah kenapa sang Dewi Sil di sini meminta maaf pada Takumi. Lantas sang dewa menjelaskan bahwa Takumi mati akibat kesalahannya. Intinya Takumi telah mati di usia 28 tahun. Langsung kagetlah itu si Takumi. Ternyata sang dewa awalnya sedang memperbaiki robekan ruang waktu. Namun karena kehabisan tenaga, Dewa Sil tak sengaja membunuh Takumi di sisi lain robekan. Waduh. Ya, intinya karena merasa bersalah, sang Dewa Sil menghidupkan kembali Takumi di dunia isekai dengan anugerah kekuatan dan berbagai macam pengetahuan dunia ini yang disebut Eteldia. Nah, saat ini Takumi baru berlevel 3, memiliki banyak skill dan umurnya jadi 20 tahun. Waduh, jadi muda lagi dong. Dan di sini ada tulisan ras manusia tanda tanya murid Dewa Angin. Tapi cuman sementara loh. Perlu kita catat nih. Tiba-tiba Takumi menemukan bocil kembar yang tersesat. Waduh, anak siapa tuh? Kok ada di tengah hutan berbahaya ini sih? これが僕のステータスってわけか。魔物。 Yo, hello bro, gimana kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini, mari kita ngalur cerita anime terbaru lagi di tahun 2024 berjudul Isekai Yururi Kiko. Anime ini dijamin seru bro. Cocoklah buat nemenin kalian sambil mamam gitu ya. Karena banyak sekali keseruan di dunia isekai ini. Apalagi ditemani dua bocil kembar yang sangat lucu. Waduh, pasti kalian kagak penasaran deh. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita langsung gaskeun saja. Rau. Ya, lanjut. Nah, karena khawatir takut ada om-om kadal beringas, Takumi menghampiri mereka berdua. Tapi malah pada takut tuh. Waduh, tenang, Takumi di sini baik hati loh, bukan om-om pedo loh. Nah, agar para bocil tidak takut, Takumi memberikan buah-buahan di dalam inventorinya. Awalnya si bocil pelongok gitu ya. Tapi ketika dimakan buahnya, enaknya. Nah, karena si bocil mengenakan baju yang lusuh, lagi-lagi Takumi mengambil baju di dalam inventorinya. Dan jenjreng, tuh kan jadi lucu. Lantas Takumi mencoba mengobrol, tapi si bocil pelongok kagak menjawab gitu. Alhasil Takumi mengecek status si bocil di menunya. Di sini tertera si bocil baru berusia 5 tahun, ras manusia berlevel 12. Namun sayangnya mereka berdua tidak memiliki nama. Sontaklah Takumi memberikan mereka berdua sebuah nama, yaitu Alan dan Alena. Oh, kembar ciwi cowok ternyata. Nah, karena mereka nampak tidak tahu arah dan tujuan, Takumi kini akan membawa mereka ke sebuah kota. Tapi ketika berjalan, para bocil tiba-tiba berlari ke depan. Yang ternyata ada sosok monster. Jelas paniklah itu si Takumi. Namun ternyata... Ya, jelas Takumi heran lah. Ternyata bocil ini bukan sekedar bocil FF, melainkan bocil wibu yang memiliki kekuatan yang sangat edan. Namun karena mereka masih bocil, Takumi masih saja khawatir. Lantas Takumi menyarankan si bocil untuk jangan asal seruduk gitu ya maju ke depan. Intinya mah kasih tahu dulu kalau ada monster. Ngangguk-ngangguk lah itu si bocil. Tak berlangsung lama si bocil bilang di depan sana ada monster dan langsung dihajar dalam sekejap. Ya karena mereka berdua itu kuat gitu ya, Takumi langsung mengelus. Jelas keenakan lah itu si bocil. Waduh, suka dielus ternyata ya teman-teman. Bang, boleh ya bang, boleh ya. Boleh apa? Nyubit bang, bocilnya gemes banget bang. Gak boleh. Nah, karena hari mulai gelap, Takumi dan para bocil membuat sebuah api unggun dan langsung makan sate dari daging para monster. Di sini Takumi sangat senang bisa melihat para bocil tersenyum, seakan-akan menikmati kehidupan ini gitu ya. Nah, lalu malam harinya agar tidak ada monster yang menerjang ketika tidur, Takumi menciptakan tenda sihir dan langsung tidur bersama di dalamnya.
Singkat cerita, Takumi telah sampai di depan gerbang kota yang dijaga para penjaga. Ketika Takumi berkata bahwa ia berasal dari hutan Gaia, para penjaga jelas heran, bahkan tidak percaya loh. Nah, di sini Takumi baru ingat bahwa hutan Gaia merupakan hutan yang sangat berbahaya, bahkan hanya bisa dimasuki petualang peringkat A. Alhasil, Takumi mengaku bahwa dirinya berasal dari desa yang jauh yang sedang mencari tanaman obat. Awalnya si penjaga percaya gitu ya. Namun ada masalah lagi di sini, yang dimana Takumi tidak memiliki tanda pengenal. Lantas Takumi diperiksa menggunakan bola kristal. Nah, bola kristal ini bukan untuk mengukur kekuatan, melainkan hanya sekedar mengecek apakah Takumi pernah memiliki catatan kejahatan. Dan untungnya Takumi dan para bocil dinyatakan aman. Alhasil, Takumi dan para bocil diberikan sebuah tanda pengenal sementara agar bisa memasuki kota. Tiba-tiba si Om penjaga tersenyum tuh. Tapi para bocil malah ketakutan. Nangislah itu si Om, padahal cuman biar akrab gitu ya, malah dianggap Om pedo. Nah, ketika masuk ke dalam kota, para bocil ketakutan. Dengan kata lain, si bocil ini bukan takut Om, tapi ia takut dengan orang asing. Tuh, dengerin tuh. Halah pembelaan lu, Bang. Nah, pertama-tama Takumi mengunjungi sebuah kuil yang terdapat patung-patung dewa. Di sini Takumi menyembah dewa angin alias Seal. Yang ternyata hal tersebut dilakukan agar bisa berbicara dengan Seal. Sontaklah Takumi bercerita bahwa ia telah menemukan bocil kembar di hutan. Dan di sini Takumi tahu bahwa hal tersebut adalah ulah sang dewa, karena sejak dikirim ke dunia ini, Takumi mengalami banyak keanehan yang terlihat disengaja. Langsung minta maaf lah itu si dewa. Waduh, dewanya cupu banget ya. Namun di sini anehnya Dewa Seal tidak mau menjelaskan perihal bocil tersebut. Dewa Seal cuma memberitahu bahwa bocil kembar tersebut bukanlah anak normal dan jika dibiarkan akan berbahaya. Nah, di sini Takumi tahu bahwa di dunia ini terdapat 5 dewa, yaitu dewa angin, api, air, bumi, dan dewa pencipta bernama Marionola. Takumi meyakini para dewa lain terlibat dalam hal ini karena Dewa Seal kagak mau menjelaskan apapun alias rahasia. Namun karena Takumi orangnya baik, Takumi akan merawat si bocil karena memang sejak awal Takumi tidak berniat membuang mereka berdua. Omatase, Aren, Elena, konya wa beddo de nemureru zo. Singkat cerita, Takumi telah sampai di penginapan. Para bocil begitu senang dengan kasur yang empuk dan perlahan Takumi terlelap ketiduran. Esok hari pagi pun tiba. Ketika bangun, Takumi terkejut dengan si bocil yang kini mulai bisa berbicara, bilang selamat pagi. Dan di sini Takumi sangat senang melihat senyum si bocil yang sudah tidak murung dan tidak merasakan takut. Langsung dipeluklah itu bocil. Waduh, udah kayak anak sendiri tuh. Shabetta. Shinpai datta kedo, kore wa Nah, karena nganggur, Takumi memilih untuk bekerja menjadi seorang petualang. Ketika mendaftar di sebuah serikat, Takumi dilayani resepsionis bernama Luna. Lantas, Luna memberikan formulir pendaftaran, dan untungnya untuk menjadi petualang tidak ada yang namanya batasan usia. Dengan kata lain, Alen dan Alena juga akan ikut mendaftar. Singkat cerita, kartu petualang pun telah jadi berperingkat F. Di dalam kartu petualang tertera nama, ras, bahkan level, yang dimana Takumi saat ini sudah berlevel 11. Luna juga menjelaskan bahwa peringkat terdiri dari F sebagai pendatang baru, E sebagai pemula, D petualang mapan, C petualang ahli, B kelas pertama, A kelas pertama plus, dan S sebagai pahlawan. Tapi ada juga peringkat SS yang paling tinggi. Namun sayangnya hingga saat ini tidak pernah ada petualang yang mencapai peringkat tersebut. Nah, Luna lanjut menjelaskan bahwa ada sebuah misi yang bisa diselesaikan secara berkelompok dan rata-rata peringkatnya harus berperingkat C. Ada juga misi yang dilakukan secara solo. Dan ingat, barang buruan harus dibawa sebagai bukti menyelesaikan misi agar dapat upah gitu ya. Dan item yang didapatkan dari Mouser bisa ditukar alias dijual dari serikat ini. Nah, Luna menyarankan untuk membuat nama party karena Takumi di sini memiliki 3 anggota. Setelah dipikir-pikir gitu ya, sambil membayangkan kedua bocil bersayap berhubungan dengan sang dewa, Takumi menamai partinya sebagai Sayap Putih. Nah, setelah itu Takumi mengambil misi di papan bor. Supaya aman untuk pengalaman pertama gitu ya, Takumi mengambil misi mengumpulkan tanaman lili. Dan setelah disetujui oleh Luna, Takumi langsung berangkat ke hutan. Tiba-tiba muncul monster slime yang lucu. Dan karena tidak berbahaya, Takumi membiarkan mereka bermain dengan slime. Dipencet-pencet lah itu slime. Sementara Takumi fokus mencari tanaman lili. Nah, setelah menemukan tanaman lili, Takumi menjelaskan tutorial mencabut yang benar. Dan setelah itu, kedua bocil langsung berpencar mencari tanaman lili hingga terkumpul sangat banyak. kita na.
Nah, ketika diserahkan pada serikat, Luna begitu terkejut dengan setumpuk tanaman lili yang dikumpulkan dalam waktu setengah hari. Padahal batas waktunya 3 hari loh. Langsung dikasihlah 6 koin. Tiba-tiba ada om-om botak komplain. Ngapain bawa anak ke sini? Emangnya tempat ini taman bermain? Waduh, santai bos. Ini bocil bukan bocil laknat loh. Ini bocil OP loh. Di sini Takumi tetap sabar mencoba menjelaskan bahwa Alen dan Alena itu tidak membuat masalah di sini. Tapi si Om tetap nggak terima, malah menganggap Takumi sedang menantang. Waduh, lantas karena si Om terlihat berbahaya gitu ya, langsung ditendang lah. Dan untungnya Takumi menghentikan kedua bocil. Waduh, kalau tidak begitu muka si Om udah pasti bonyok tuh. Lalu tak lama kemudian pasukan keamanan kota datang. Langsung digusur lah itu si Om botak. Waduh, kasihan banget tuh. Tiba-tiba Takumi panik ketika melihat Alen dan Alena menangis sambil mengatakan jangan pergi dan jangan meninggalkannya. Ya, di sini Takumi paham bahwa mereka takut itu ketika Takumi berteriak seolah-olah menyentak alias memarahi. Alhasil Takumi memeluk mereka berdua dan bilang bahwa Takumi takkan meninggalkannya. Nah, setelah situasinya aman, Takumi menjelaskan apa yang terjadi di sini pada si pasukan penjaga. Mari kita perkenalkan dulu orang ini, bernama Grand Paut Lowain, seorang kapten kedua divisi Siren dari kesatria kerajaan Guadia. Di sini Grand Paut terheran ketika mengetahui bahwa kedua bocil itu bukanlah anak dari Takumi, bahkan bukan saudara. Tapi Grand Paut makin terkejut ketika mendengar bahwa para bocil itu ditemukan di hutan Gaia. Waduh. Ya, intinya di sini Takumi menjelaskan bahwa para bocil tidak sengaja ditemukan dan Takumi kasihan melihat mereka yang terlihat tersesat dan sedang kebingungan. Makanya Takumi memungut para bocil. Nah, di sini Luna teringat pernah terjadi insiden kelompok pedagang budak yang datang dari kerajaan Algo dan diserang oleh monster dari kerajaan Gaia. Menurut Grand Paul, apakah bocil ini sengaja dibuang sebagai umpan agar mereka selamat? Ya, pokoknya mah di sini Takumi menyatakan bahwa ia akan merawat kedua bocil ini dan Paul setuju karena Takumi terlihat dekat dengan para bocil. Tiba-tiba Luna rariweh meminta material hutan Gaia. Ya, ternyata Luna di sini merupakan penggila material monster, bro. Langsung seneng lah itu si Luna ketika dikasih daging serigala merah. Waduh. Nah, di sini Paul memberitahu bahwa sebelumnya para penjaga dan petualang melakukan ekspedisi berkala di hutan Gaia. Karena hutan tersebut terbilang sangat berbahaya berperingkat A. Maka dari itu, karena Takumi selamat seorang diri di hutan tersebut, Paul menawarkan Takumi untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi. Jelas betela itu si Takumi, karena hari-harinya bakalan jadi sibuk. Singkat cerita, Paul menghampiri ketua serikat, mengajukan Takumi sebagai anggota baru tim ekspedisi, dan Paul di sini menegaskan bahwa ini merupakan rekomendasi pribadinya. 遠征の話ですかな。匠茅野という人物にも素人とは限りませんから。 Singkat cerita, kini Takumi dan para bocil mulai akrab dengan warga sekitar dan menjalani rutinitas setiap hari mencari misi. Nah, ketika memakan sebuah roti di dunia ini, Takumi merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jika dipikir-pikir, rotinya itu nampak sama. Ada roti putih, roti gandum hitam, dan juga roti gandum utuh. Takumi akhirnya baru ingat, yang kurang dari rotinya itu, yaitu rasa asin dan manis. Jadi kangen deh roti yang ada di dunia asalnya gitu ya. Nah, karena di sini Takumi berpikiran ingin membuatnya sendiri, yaitu roti manis dan asin. Langsung pada semangatlah itu si para bocil. Dan singkat cerita, Takumi menghampiri toko roti emas yang dijaga si cewek ini bernama Michelle dan pemilik tokonya yaitu Rode. Nah, kedatangan Takumi di sini bukan untuk membeli melainkan meminta tolong untuk membuatkan roti isi selai dan krimpla. Lantas karena Rode kelihatan bingung gitu ya, Takumi akan menunjukkan cara membuatnya. Dan untungnya Rode mempersilahkan Takumi, yang ternyata caranya gampang, bro. Cuman digulung-gulung oleh selai lalu lipat dan selesai deh, jeng-jreng. Dah gitu aja. Alhasil semuanya ingin ikut membantu, bahkan para bocil pun pengen ikut membantu juga. Lantas Takumi menciptakan selai baru yang terbuat dari kacang merah. Alhasil sepanjang hari semuanya riang gembira membuat roti tembusan terbaru. Wadaw. Nah, setelah selesai dicetak, Rode langsung memanggangnya dan jadilah roti isi selai, plak, dan ada juga roti isi selai kacang. Ketika dimakan, enaknya, rasanya selebar-selebar, pada senanglah semuanya, terutama Rode yang langsung meminta Takumi untuk membuat kontrak roti buatan terbarunya. Wadaw.
Ya, Takumi bilang tidak usah, yang ia lakukan itu hanyalah ingin makan saja alias mengobati rindunya pada roti di dunia asal, tapi disebutinya di dalam hati sih. Nah, saking enaknya itu roti, para bocil pengen nambah lagi, waduh. Esok harinya Takumi mendapat kabar baik yang dimana peringkatnya kini telah naik ke peringkat E dan ternyata levelnya itu kini telah naik ke level 13. Namun yang penting saat ini kedua bocil jadi semakin akrab dengan Luna. Waduh. Nah, di sini Luna menyarankan Takumi untuk menjelajah sebuah labirin. Sontaklah Takumi jadi teringat penjelasan dari Dewa Seal bahwa dunia ini terdiri dari 108 labirin. Lantas karena para bocil terlihat semangat gitu ya, Takumi akan memasuki labirin di dekat kota ini yang terdapat 15 lantai. Jelas Luna panik. Serius mau sekarang gitu ya? Labirin itu cukup jauh loh, butuh waktu setengah hari untuk sampai di sana. Dan untuk melakukan labirin tersebut gitu ya, membutuhkan beberapa hari. Takumi bilang santuy saja karena ia hanya ingin mengecek doang. Serius ngecek doang. Dan singkat cerita tibalah Takumi di dalam labirin. Nah, beruntungnya Takumi memiliki bocil yang memiliki insting yang kuat, bahkan memiliki satu pemikiran, menunjukkan arah jalan yang benar. Alhasil perjalanan terbilang lancar tanpa tersesat. Bukan hanya itu, perjalanan jadi mudah karena si bocil dengan mudahnya membunuh monster yang muncul. Wadaw. Nah, di sini Takumi menjelaskan bahwa monster yang mati itu akan langsung lenyap dan sebagai gantinya monster tersebut akan menjatuhkan sebuah item dan item tersebut bisa dijual. Langsung dicarilah, tapi yang mereka temukan malah kumis monster. Ya, rugi dong. Tapi bro, meski begitu, mereka lanjut perjalanan dengan full senyum, penuh kegembiraan layaknya seperti sedang bermain. Nah, karena Salatri mulai melanda gitu ya, Takumi menunjukkan sebuah kompor portable. Langsung masaklah mereka dan langsung makan dengan penuh full senyum. Enak. Dan seperti biasa mereka tidur di dalam perlindungan tenda sihir. Singkat cerita, esok harinya Takumi dan para bocil kembali memburu monster. Setelah itu makan dan lanjut lagi memburu monster. Makan lagi, lalu tidur lagi di dalam perlindungan tenda sihir. Hingga akhirnya Takumi telah sampai di lantai 10. Beruntungnya, Takumi menemukan ruang rahasia yang terdapat harta karun. Lantas karena tidak ada jebakan sama sekali gitu ya, para bocil langsung membuka peti. Yang ternyata di dalamnya terdapat 2 item potion stamina dan potion mana. Tiba-tiba ada monster King Kong di belakang. Langsung ditenanglah itu si monster dan langsung lenyap begitu saja. Dan kali ini Takumi mendapatkan item langka berupa kulit monster. Langsung senanglah itu para bocil. Ya, di sini Takumi merasa beruntung ditemani 2 bocil yang sangat berguna, memiliki kekuatan yang kuat, bahkan memiliki kemampuan persepsi, sehingga perjalanan ini terasa sangat mudah dan sangat menyenangkan. Dan di sini Takumi bersyukur para bocil ini tidak diambil oleh pihak yang berwenang. Sontaklah Takumi berpikiran apakah itu yang dikhawatirkan Dewa Seal? Tiba-tiba muncul lagi monster berupa ular batu. Nah, karena monster tersebut memiliki racun yang berbisa gitu ya, kali ini biar Takumi yang beraksi. Muncul lagi monster lebah raksasa. Nah, karena monster tersebut terbilang aman gitu ya, para bocil diperbolehkan untuk menghabisi monster tersebut. Tapi nyatanya si lebah raksasa itu sangat gesit bro, sehingga semua serangan si bocil nggak ada yang kena. Tapi para bocil malah asik main kejar-kejaran sama para monster. Waduh. Nah, karena situasinya aman gitu ya, Takumi sibuk mengecek inventorinya, alias mengecek item yang didapatkan. Ada benang laba-laba, taring, dan juga slime. Lalu, tak lama kemudian si bocil akhirnya bisa mengalahkan para lebah raksasa. Dan sungguh tidak disangka, lebah tersebut menjatuhkan item yang langka berupa lebah madu. Wadaw! Jelas senanglah itu si Takumi, karena dengan begitu ia bisa menciptakan makanan yang lebih enak dengan madu. Langsung berburu lagi lah mereka. Dan setelah itu Takumi dan para bocil langsung asik memasak. Dan jeng-jeng jadilah kue yang disiram madu. Wow! Nah, karena muncul lagi monster lebah, Takumi langsung beraksi memusnahkan si monster dengan 1 jari. Bahkan menggunakan wind cutter. Si bocil pun jadi ikut semangat dan langsung ikut berburu lebah raksasa hingga mendapatkan banyak madu. Wadaw! Singkat cerita tibalah Takumi di lantai 15, lebih tepatnya di depan pintu gerbang bos lantai. Ketika masuk ke dalam, ruangannya itu sangatlah besar. Dan tiba-tiba muncullah monster berupa cacing kalung raksasa. Dan sungguh tidak disangka cacing kalung yang ini lumayan hebat bro. Bisa melakukan perlawanan, namun sayang tetap mudah di hadapan Takumi.
Nah, di sini Takumi mendapatkan 3 item bagus, terutama daging cacing. Tapi Takumi jijik melihatnya gitu ya, karena ia tidak suka cacing. Tiba-tiba si bocil narik tuh dan langsung mengusap kepala Takumi. Waduh, harmonis banget ya. Langsung gantian diusap lah mereka berdua karena begitu lucu. Nah, setelah itu muncullah sebuah ruangan rahasia. Takumi di sini sudah tahu bahwa bola kristal di depannya itu merupakan alat teleportasi supaya bisa langsung keluar dari labirin ini. Tapi ada sebuah peti tuh, langsung dibukalah dan di dalamnya terdapat sebuah bola yang bisa meledak. Nampak seperti granat gitu ya. Lah ini si para bocil malah asik mainin itu bola. Jelas panik lah itu si Takumi. それじゃあアレン、エレナ。 Nah, ketika keluar dari labirin, tiba-tiba di hadapan Takumi ada sosok serigala. Tapi ketika melihat ekornya yang goyang-goyang gitu ya, Takumi malah heran, kok nampak seperti anjing tetangga ya? Langsung diceklah statusnya. Nah, di sini tertera monster tersebut telah menjalin kontrak dengan Takumi. Jelas heran lah itu si Takumi, sejak kapan ia menjalin kontrak? Kayaknya ini pasti ulah si Dewa Seal deh. Lantas di sini Takumi mencoba menyuruhnya berjabat tangan, lalu tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi, tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi, tiarap berdiri, tiarap berdiri lagi. Bang, udah bang. Ya, karena si anjing teh nurut sekali gitu ya, Takumi akan merawatnya. Tiba-tiba si bocil minta melakukan yang sama kayak si anjing, tapi untungnya kagak tiarap berdiri sih. Nah, di sini para bocil meminta Takumi untuk memberinya nama. Sontaklah Takumi langsung berpikir, kasih nama apa ya? Asep, kurang bagus. Agus, apalagi? Kalau Acoy gimana ya? Gak usah deh. Bang, perasaan gak gitu bang ceritanya bang. Yang serius lah bang. Iya. Ya pokoknya mah Takumi di sini memberinya nama Joule. Nah, karena nggak mau warga ketakutan gitu ya, Takumi menyembunyikan Joule di balik bayangannya. Di sini Takumi menjelaskan bahwa ini adalah teknik pemanggilan kegelapan. Jadi si Joule itu ya bisa keluar masuk lewat bayangan. Oh begitu ternyata. Dan singkat cerita, Takumi langsung pergi ke kuil untuk bertemu dengan Dewa Seal. Lalu ketika ditanya perihal serigala Penril, Dewa Seal kebingungan dan ia menyangka bahwa hal tersebut pasti ulah Dewa Air. Sontaklah Takumi bertanya, siapa Dewa Air? Dewa Seal bilang itu adalah kepala Dewa Air. Waduh, banyak dong dewanya. Nah, di sini Takumi sempat berpikiran apakah kedua bocil ini ada hubungannya dengan Dewa Air. Soalnya mereka berdua itu memiliki sihir tipe air. Nah, karena Dewa Seal nggak mau kalah dari Dewa Air gitu yang memberikan Penrir, Dewa Seal memberikan barang-barang penting di dalam inventory Takumi dengan jumlah yang cukup banyak. Langsung melotot lah itu si Dewa Seal. Pokoknya mah Takumi tidak boleh menolak, harus menerima semua hadiah tersebut. Wadaw. Nah, karena hari-hari sangat melelahkan, Takumi dan para bocil langsung tertidur lelap. Lalu, keesokan harinya, ketika menjalankan misi, tiba-tiba muncul sosok harimau putih. Rau! Ya, lagi-lagi Takumi mendapatkan hewan berupa harimau putih, bahkan elang berwarna emas. Dan lagi-lagi, di dalam statusnya itu tertera berkontrak dengan Takumi. Alhasil, Takumi memberikannya nama. Si elang namanya Bot, dan si harimau putih bernama Pit. Langsung dielus lah. Sontaklah Takumi menerapkan sebuah kalung untuk semua hewan termasuk Joule. Yang ternyata kalung itu berfungsi sebagai pengubah ukuran. Waduh, langsung jadi kayak anjing sama kucing tuh. Tiba-tiba si bocil minta kalung juga tuh. Waduh, nggak bahaya tak? Nah, karena nggak mau ditangkap FBI gitu ya, Takumi memberikannya kalung yang berbeda. Yang jelas cocok lah buat manusia, nggak kayak si anjing. Ya, perlu kalian ingat, kalung tersebut bukan hanya sekedar kalung, yang dimana kalungnya itu terdapat semacam cincin hodam yang bisa melacak keberadaan si bocil. Dan kalung bulu memberikan pertahanan sihir dan serangan fisik. Wadaw. Lantas Takumi juga memberikan sebuah kantung inventory yang bisa menyimpan banyak barang seperti inventory milik Takumi. Wadaw. Nah, sebelum masuk ke kota, Bot yang terbang mulu gitu ya, disuruh untuk sembunyi di dalam balik bayangan. Singkat cerita, semua sudah masuk ke dalam kota. Nah, ketika melihat Elena yang begitu menginginkan sebuah boneka yang dipajang, Takumi mengajaknya untuk masuk ke dalam toko. Tapi bukan beli boneka sih, melainkan membelikan sebuah pita. Secara Elena kan ciwi, biar beda gitu ya. Dan ketika bercermin, Elena nampak senang sekali. Waduh, jadi makin imut tuh. Bang. Diam lu, diam. Tiba-tiba Elena memilih pita warna hitam. Jelas heran lah itu si Takumi. Ciwi kan cocoknya itu pakai pita berwarna-warni gitu ya. Ternyata pita hitam itu untuk Takumi. Langsung dibelilah.
Nah, untuk Alan apa ya? Karena di sini Alan tidak mau pita secara ia kan cowok. Tiba-tiba si ibu penjaga toko meminta Takumi untuk mencoba baju buatannya bagi para bocil. Langsung dicobalah dan jeng-jeng. Waduh, kuning-kuning tuh. Tapi ada juga baju lainnya dan semuanya nampak lucu. Wadaw. Ya, sebagai seorang penjahit, si ibu nampak senang karena baju buatannya dicoba dan hal itu bisa membuatnya sangat bahagia. Apalagi bocilnya pada lucu tuh. Ya, karena cocok untuk para bocil, Takumi pun membelinya. Singkat cerita, ketika para bocil sudah tertidur, Takumi masih memikirkan apa yang dimau Alen. Sepengalaman Takumi, saat ia kecil dirinya sering dibelikan mainan cowok, alias jimot, bola, mobil-mobilan, dan sayangnya benda-benda tersebut itu tidak ada di dunia ini. Nah, singkat cerita, pagi pun tiba. Waduh, kamar Takumi jadi ramai tuh. Nah, kali ini Takumi bergegas pergi menemui Paut karena Takumi menerima panggilan untuk melakukan ekspedisi di hutan Gaia. Seperti biasa, para bocil masih takut ketika bertemu dengan Paut. Waduh, tak lama muncul seorang kesatria bernama Isaac Craster yang merupakan wakil ketua pasukan ini. Dan ia tahu bahwa pastinya Takumi dipaksa oleh Paut. Tapi meski begitu, Isaac sangat berterima kasih karena Takumi mau ikut bergabung dalam ekspedisi ini. Sontaklah Paut langsung menyapa para bocil. Malah pada takut tuh. Jelas bete lah itu si Paut. Ternyata masih dianggap om kadal ya. Langsung digendong lah itu para bocil. Tiba-tiba Takumi merasakan tatapan yang tajam, yang sangat jahat sekali di area sekitarnya. Takumi berpendapat pasti ada orang yang tidak suka dengan kehadirannya di sini. Nah, ketika di dalam kereta, Isaac mencoba akrab dan untungnya para bocil mulai tenang dengan situasi saat ini. Lalu ketika sampai di hutan Gaia, Paut menjelaskan bahwa ekspedisi kali ini akan dilakukan selama 5 hari. Dan pasukan akan dibagi menjadi 3 regu dengan rute yang berbeda. Nah, sebelum masuk, Takumi diperkenalkan dengan para petualang party Dragon Breed berperingkat A yang dipimpin oleh Rudolph dan anggotanya bernama Iris, Gilm, dan Jack. Setelah berkenalan, barulah mereka semua mulai bergerak memasuki hutan. Dan seperti biasa, para bocil menunjukkan keberadaan monster. Jelas mereka semua terheran karena tidak ada apa-apa. Bahkan skill pendeteksi pun tidak mendeteksi keberadaan monster di dekat sini. Ya, di sini Takumi tahu perbedaan skill deteksi dan persepsi milik para bocil. Intinya, skill resepsi memiliki jangkauan lebih jauh daripada skill deteksi. Wadaw. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sosok serigala merah. Dan anehnya, serigala tersebut terselimuti aura kegelapan. Tapi tetap saja langsung kalah sama para bocil. Jelaslah semuanya langsung terheran. Ternyata bocilnya itu bukan sembarang bocil ya. Sedangkan Takumi panik harus bilang apa gitu ya. Ya, meski begitu Takumi bersikap lembut mengusap para bocil, lalu mengatakan bahwa kali ini para bocil nggak usah gurung-gusuh, biarkan orang dewasa yang mengurus para monster di sini. Tiba-tiba Paut marah-marah meminta penjelasan. Takumi bilang ya begitu, nyatanya begitu. Ya, pokoknya Takumi mencoba mengingatkan kembali bahwa para bocil memang ditemukan di hutan Gaia. Dan di sini Takumi tidak tahu siapa para bocil dan tidak tahu bagaimana mereka bisa selamat di hutan ini sendirian. Intinya, para bocil memang sudah kuat sejak pertama bertemu. Sementara itu di langit, Dewa Sil melihat keadaan Takumi. Dan di sini Sil merasa bersalah karena membuat Takumi kerepotan. Ya, yang bisa dilakukan oleh Sil saat ini hanya bisa berdoa supaya Takumi pulang dalam keadaan selamat. Kembali pada Takumi yang begitu senang melihat para bocil telah menemukan sebuah tanaman obat yang langka. Tiba-tiba Paut kesamar tuh, soalnya para bocil kelihatan sangat imut sekali. Dan tiba-tiba lagi para bocil menemukan sebuah lumut batu lendir. Jelas para om-om bangga lah, soalnya lumut tersebut termasuk bahan obat pereda gatal alias budug. Lalu ketika Paut bersemangat ingin mencabut lumut tersebut, langsung dimarahin lah karena lumut tersebut mengandung racun yang bisa menyebabkan luka ruam. Waduh, ternyata lebih pintar para bocil ya. Lantas Takumi mengumpulkan lumut menggunakan sebuah pisau. Oh, begitu caranya. Dan sungguh edannya, Isaac terus-terusan menceramahi Paut tanpa henti hingga jamuran. Dibisikinlah itu para bocil dan langsung memberikan sekantung lumut batu pada Isaac dengan full senyum. Amanlah itu si Paut. Tiba-tiba muncul sekawanan goblin yang dipimpin seekor os. Kali ini Takumi dan para om-om lah yang akan beraksi. Setelah itu, tiba-tiba Paut marah-marah meminta penjelasan siapa Takumi sebenarnya. Kok bisa mengalahkan Ots dengan sekali serang sendirian? Dipelototin lah sama para bocil. Nggak boleh gitu,
Ya, pokoknya mah di sini Paut menganggap Takumi sebagai penipu. Masa peringkat E punya kekuatan seperti itu? Alhasil semuanya setuju untuk merekomendasikan Takumi untuk naik peringkat ketika pulang nanti. Wadaw. Nah, tapi di sini semua merasa heran kenapa para monster sudah bermunculan padahal mereka semua belum masuk ke wilayah hutan Gaia. Dan anehnya hutan ini nampak terasa jadi sepi. Alhasil semuanya diperintahkan untuk waspada. Lah ini para bocil malah minta jajan. Waduh, ini suasananya lagi tegang loh. Mana ada warung di tengah hutan ini? Ya, alhasil semuanya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tiba-tiba Paul terkejut melihat sebuah roti legendaris yang dipegang Takumi alias roti isi selai. Bahkan sampai banyak nanya loh. Halah, kalau mau mah tinggal bilang aja tuh. Tapi para bocil kagak mau membaginya. Waduh, pelit amat ya. Nah, karena Takumi akan membaginya satu persatu, para pasukan langsung berkumpul. Langsung senanglah mereka semua. Enaknya. Langsung pada semangat lagi lah semuanya dan langsung kembali melakukan investigasi. Nah, ketika melihat suar merah di langit, Paut dan pasukannya langsung bergegas menuju lokasi unit lain. Nah, karena ini sangat genting, Takumi menunjukkan sihir anginnya yang bisa bergerak cepat layaknya tornado. Yang ternyata, para pasukan unit lain telah terkepung oleh monster serigala merah. Sontaklah Takumi menunjukkan katana air dan langsung membantai para monster dalam sekejap. Paut yang baru datang langsung terkejut. Langsung ditepuk-tepuk lah itu si Takumi. Ternyata Takumi OP banget ya. Langsung dipelototin lah sama para bocil. Nggak boleh gitu Tapi anehnya para bocil baik loh sama Isak. Waduh, ternyata mereka bermusuhan sama si Paut ya. Tiba-tiba lagi-lagi Takumi merasakan tatapan yang tajam. Sontaklah Takumi langsung memeluk para bocil untuk menenangkan sambil memikirkan apa yang terjadi sebenarnya di sini. 明らかに嫌な朝に感じたのと同じ。 Ya, karena hari sudah gelap, para pasukan langsung mendirikan perkemahan. Menurut Takumi, masakan yang mereka hidangkan terlalu gila, alias tidak dimasak dengan baik. Paut menjelaskan bahwa di antara mereka tidak ada yang berprofesi koki. Bahkan Iris yang merupakan ciwi pun gak bisa masak. Jelas bete lah itu si Iris. Ya, sebenarnya Takumi gak peduli. Namun demi para bocil, Takumi tidak mau tinggal diam. Langsung menunjukkan cara memasak yang benar dan beberapa bumbu yang tepat. Jeng-jeng, jadilah sup sayur daging. Langsung makanlah semuanya. Enaknya. Alhasil, esok paginya semua pasukan menatap penuh harapan meminta untuk disiapkan sarapan oleh Takumi. Waduh, tapi lagi-lagi Takumi mendapatkan tatapan yang tajam. Ketika Paut datang mendekati Takumi gitu ya. Waduh, siapa tuh? Langsung dipeluk lah itu para bocil supaya nggak khawatir gitu ya. Ya, lanjut. Ketika melanjutkan perjalanan, semua terheran kenapa sepanjang jalan tidak muncul satupun monster. Ketika Takumi bertanya, salah satu pasukan memperkenalkan diri bernama Parius Tiera, merupakan kapten pasukan ketiga yang telah diselamatkan oleh Takumi. Ya, Parius di sini sangat berterima kasih pada Takumi yang telah menyelamatkannya. Nah, Parius memberitahu bahwa ketika semakin dalam memasuki hutan akan muncul banyak monster. Tiba-tiba Takumi kembali merasakan tatapan yang tajam. Lalu ketika melirik ke atas, Takumi melihat ada sosok ular raksasa yang disebut Apple Piper. Jelas, semuanya langsung panik dan ketika pada kabur, Apple Piper langsung menyerang hingga semuanya terlempar amburadul. Ternyata inilah alasan kenapa para monster tidak muncul di area ini. Sontaklah Takumi menyerang dengan Wind Cutter, tapi dihindari oleh si monster. Lantas Parius menciptakan sihir tanah untuk mengikat si monster. Takumi memperingatkan para bocil untuk diam karena monster yang dilawan kali ini terlalu berbahaya. Sementara Paut memerintah Isak untuk mengevakuasi orang-orang yang terluka. Lalu kemudian para petualang mulai menyerang, namun sayangnya kulit Apple Piper terlalu keras, tidak bisa ditembus dengan pedang. Alhasil Apple Piper kembali menyerang para pasukan. Dan parahnya, Apple Piper kini mengincar para pasukan yang terluka. Sontaklah Takumi gercep melancarkan sihir Wind Cutter menebang pohon-pohon supaya Apple Piper tidak bisa lewat. Di ketika itu, Paut mulai menyerang, namun sayangnya serangan fisik tidak berpengaruh terhadap Apple Piper. Lantas para petualang mulai menyerang dengan dua elemen sihir, tapi tetap saja tidak mempan. Nah, ketika Apple Piper maju, Takumi mulai panik karena para bocil malah menangkel di tubuhnya. Waduh, ini para bocil ngapain sih? Sontaklah Takumi menciptakan sebuah pisau melukai matanya. Tapi tiba-tiba muncul lagi tatapan yang tajam sehingga para bocil jadi lengah. Alhasil mereka berdua terkena hantaman ekor Apple Piper.
Sontaklah Iris langsung mengobati para bocil. Nah, karena para bocil dibuat seperti itu, Takumi mulai murka, meminta Rudolph untuk mengulur waktu, karena Takumi akan menciptakan sihir angin tingkat tinggi. 今なら絶対できる気がします。力量はどれくらい必要だろうか。ドエッジ。 Ya, sungguh edannya Apple Piper terpotong-potong beberapa bagian dalam sekejap. Namun karena area serangannya itu terlalu luas, membuat pohon-pohon di sekitarnya ikut tertebang. Langsung nyerengeh lah itu si Takumi. Ya, Rudolph yang penasaran pun bertanya mantra apa itu barusan. Ya, meski Takumi tidak menjawab, Rudolph sangat berterima kasih karena berkat Takumi banyak nyawa yang telah terselamatkan, terutama para bocil yang sangat Takumi sayangi. Ya, Takumi di sini sangat berterima kasih pada Iris yang telah menyembuhkan para bocil. Takumi lega, mereka itu tidak terluka parah. Andai saja para bocil adalah bocil biasa, sudah dipastikan akan mati jika terkena serangan seperti yang tadi. Nah, ketika merasakan tatapan yang tajam lagi, Takumi langsung bergegas menghampiri salah satu pasukan. Ternyata tatapan tajam yang sering muncul itu berasal dari orang ini bernama Sagese. Ya, hal tersebut pun juga dirasakan oleh Rudolph, yang dimana tatapan tersebut membuat pikiran para bocil tidak fokus sehingga jadi lengah. Dengan kata lain, tatapan tajam dari Sagese membahayakan para bocil dan Takumi. Tapi Sagese malah balik menyalahkan Takumi. Itu karena Takumi mendapatkan sanjungan dari PAUD alias cemburu. Waduh. Ternyata Sagese di sini menyukai PAUD, bahkan pernah menyatakan cinta pada PAUD. Jelas pada heranlah semuanya, bahkan tetangga juga ikut heran loh. Masa cowok suka sama cowok? Si PAUD pun jadi malu sekaligus kesal gitu ya, karena dirinya masih normal suka sama perempuan. Waduh, kok jadi gini ceritanya ya? Ya, pokoknya para pasukan meminta maaf atas kejadian ini, alias lalai dari pengawasan. Mereka berjanji akan menghukum Sagese. Untungnya Takumi tidak marah karena yang penting para bocil kagak kenapa-kenapa. Nah, karena waktunya untuk makan, para pasukan berharap Takumi mau masak lagi. Takumi bergumam di dalam hati, sebenarnya ia malas memasak untuk mereka karena para bocil hampir celaka gitu ya. Namun karena para bocil yang meminta untuk dimasakin gitu ya, dengan senang hati Takumi mulai memasak, dibantu para bocil dan Iris. Waduh, pada pecah tuh telurnya. 本当にいい子たちだな。 Ketika semuanya pada makan, Takumi sibuk mengecek statusnya. Ternyata Takumi kini telah naik ke level 25. Dan ada beberapa skill baru untuk para hewan kontrak. Ada juga sihir air untuk Takumi. Wadaw. Tak lama PAUD datang meminta maaf. Takumi bilang tidak apa-apa selama para bocil masih selamat. Dan beruntungnya kini PAUD makin akrab dengan para bocil. Nah, di sini PAUD mengabarkan bahwa ekspedisi ini telah selesai. Lebih jelasnya, PAUD memutuskan untuk kembali ke ibu kota karena banyak orang yang terluka. Singkat cerita, Takumi telah sampai di ibu kota dan langsung disambut oleh Luna. Bahkan langsung ditarik ke ruang ketua guild. Ya, ternyata ketua guild ini bernama Johan, jodoh di tangan Tuhan. Dan alasan kenapa Takumi dipanggil, karena Takumi akan dinaikkan ke peringkat, yaitu peringkat A. Sebenarnya Johan agak ragu karena Takumi tidak terlihat kuat sama sekali. Namun karena ini adalah rekomendasi dari orang kepercayaan alias orang terkuat di wilayah ini, Johan tidak keberatan. Akan tetapi Johan meminta maaf belum bisa menyetujui jika Takumi naik ke peringkat S. Wadaw. Jelaslah Takumi bilang gak apa-apa. Yang rariweh malah si Luna. Nah, di sini Johan meminta pendapat Takumi. Johan menerima laporan bahwa para bocil sangatlah kuat. Namun jika dinaikkan peringkatnya pasti akan membuat orang-orang curiga. Dan jika peringkatnya tetap di peringkat rendah, sudah dipastikan para bocil tidak bisa mengambil misi tingkat tinggi. Sejenak Takumi berpikir lalu memutuskan untuk dinaikkan ke peringkat D saja. Dengan kata lain partinya itu bisa mengambil misi peringkat C atau B. Nah, setelah disetujui, barulah Luna beraksi meningkatkan kartu petualang mereka. Tiba-tiba Luna marah-marah tuh, karena di kartunya itu tertera histori Takumi yang telah menaklukkan labirin. Intinya, Luna marah karena tidak dikasih tahu. Tapi di sini Luna merasa kagum karena Takumi menyelesaikan labirin cuma dalam beberapa hari saja, alias sebuah rekor baru di guild ini. Sontaklah Takumi meminta Luna untuk merahasiakan hal ini agar para bocil terjauh dari masalah. Lalu kemudian Luna memberikan setumpuk uang. Tapi tiba-tiba Luna tersenyum meminta material monster yang didapat di hutan Gaia dan di dalam labirin. Langsung dikeluarin lah itu daging Apple Piper. Jelas seneng lah itu si Luna.
Apalagi Takumi akan menjual seluruh material yang ia dapat. Langsung kegirangan lah itu si Luna. Tapi para bocil marah tuh. Namun ketika Luna bilang terima kasih, si bocil langsung seneng. Ketika keluar dari guild, para bocil masih semangat. Sementara Takumi sudah kecapean pengen pulang ke penginapan. Untungnya para bocil pengertian. Dan singkat cerita, Takumi langsung ngorok tidur di kasur. Diliatin para bocil dan hewan-hewan lucu. Ya, lanjut di sebuah padang rumput yang hijau. Takumi rebahan sambil memandangi para bocil yang asik main dengan para hewan suci. Takumi penasaran sedang main apa mereka semua. Ternyata para bocil sedang melatih para hewan untuk berbicara. Ya meski itu mustahil gitu ya, kayaknya seru ya kalau hewannya itu bisa ngomong. Begitulah kata si Takumi. Setelah itu Takumi kembali ke penginapan. Nah, karena mereka berencana akan pergi ke pasar untuk berbelanja, Takumi mengajari para bocil untuk mengenal uang dan cara menghitung uang. 54ゴルドを用意してみようか。3、4、あ、よくできました。 Nah, setelah mereka pada hafal, barulah Takumi mengajak mereka berdua ke pasar. Di sini Takumi mengajarkan tata krama saat membeli. Lebih jelasnya harus pakai tolong. Tolong ibu, aku mau beli melon. Aduh nak, nggak ada melon, ada juga salak kembar. Ya, nggak ada melon, gak jadi deh. Bang, perasaan gak gitu bang ceritanya bang. Halah, yang penting kan sama aja gitu ya, mau beli buah-buahan. Sumpah bang gak lucu bang. Gak usah ngelak. Serius lah bang, para bocil yang nonton butuh keseriusan dan kehusuan bang. Yang penting intinya sama. Halah bang, udah abang diam aja. Nah jadi gini ya pemirsa, para bocil ini kini sudah pintar bisa menghitung uang untuk membeli buah-buahan. Si ibu pun sampai muji loh karena masih kecil udah jago ngitung. Senang lah itu para bocil. Setelah itu Takumi pergi ke sebuah toko buku. Ternyata Takumi di sini ingin mencari sebuah buku mengenai sihir air. Itu karena Takumi ingin mempelajari sihir air setelah mendapatkan skill air. Nah, karena para bocil pada bengong itu ya, Takumi menunjukkan bukunya dan bilang bahwa ia akan mengajarkan cara membaca. Tiba-tiba ada ibu-ibu tuh yang datang. Sontaklah para bocil langsung memberi hormat. Si ibu-ibu ini pun yang merasa senang karena para bocil begitu sopan. Pasti dapat didikan yang baik deh. Begitulah kata si ibu-ibu ini. Nah, ketika keluar Takumi sangat senang mendapatkan banyak pujian dari warga kota. Setelah itu Takumi kembali ke serikat untuk mengambil misi. Misi yang Takumi ambil saat ini yaitu mencari kucing milik tante janda yang hilang kemarin sore di pasar malam. Kucingnya itu berwarna hitam dengan kaki warna putih. Dan batas waktu misinya itu cuma 2 hari. Halah, gampang atuh itu mah. Ya, alhasil kini Takumi mulai mencari. Nah, perlu diingat nama kucingnya itu bernama Mina. Dan untuk mempermudah misi pencarian ini, Takumi mengeluarkan hewan-hewan suci dengan ukuran kemasan saset. Langsung dicarilah. Tapi setelah dicari-cari nggak ada tuh. Di mana ya kucingnya? Ada bang. Tapi bang warnanya beda bang. Ya udah deh, cari lagi. Tapi setelah dicari-cari kemana-mana gitu ya, malah muncul kucing liar. Pada betelah itu para bocil, kemana Mina ya? Tapi bang, para bocil nggak mau nyerah bang. Langsung nyari lagi bang. Dan akhirnya ketemu bang di balik gentong. Waduh, alhamdulillah dong. Tapi bang, Mina kayaknya takut deh bang. Bener juga tuh. Nah, di sini Takumi menyuruh para bocil untuk pelan-pelan menangkapnya. Pelan-pelan, tahan, jangan rusuh, jangan mikirin hutang, santai-santai, tetap fokus. Ditunjukin lah kalung sebagai mainan, alhasil Mina jadi jinak mau main. Bang, si Takumi di sini baik loh bang. Langsung ngasih susu bang, karena tahu Mina lagi lapar loh bang. Wadaw, baik banget tuh. Nah, karena sudah ditemukan, Takumi kembali ke serikat dan langsung memberikan Mina pada tante janda. Senanglah itu si tante. Tapi bang, ketika para bocil disuruh pulang malah nggak mau bang. Katanya mereka masih ingin mengerjakan misi pencarian lagi. Waduh, gimana dong? Tenang bang, Luna di sini sudah mempersiapkan misi lain. Tapi misi kali ini agak berbahaya bang. Soalnya harus mencari goblin bang. Goblin yang sering muncul menyerang warga desa. Waduh, nggak bahaya tak? Para goblin galak loh sama bocil. Tenang bang. Ada Takumi bang. Para bocil juga pada jago gelut bang. Ya udah deh, gaskeun. Nah, singkat cerita Takumi sudah berada di sebuah desa. Ketika akan masuk, penjagaannya itu sangat ketat loh. Untungnya Takumi diperbolehkan masuk karena Takumi bilang sedang menjalankan misi membasmi goblin.
Nah, ketika berhadapan dengan Pak Kades sempat nggak percaya karena Takumi cuman membawa para bocil. Lebih jelasnya, Takumi malah dianggap lemah. Lantas Takumi menunjukkan kartu petualang peringatannya. Alhasil Pak Kades mulai percaya. Tapi Pak Kades agak heran kenapa Takumi sambil membawa para bocil. Tiba-tiba terdengar kericuhan di luar. Ternyata segerombolan goblin tiba-tiba datang mengobrak-abrik desa ini. Dan terlihat ada ibu-ibu jatuh hampir digebuk sama goblin. Untungnya Takumi datang di waktu yang tepat. Nah, kali ini Takumi memberi kesempatan bagi para hewan suci untuk membantu para bocil. Serang adik-adik! Waduh bang, ada bapak goblin bang. Tenang, masih ada Takumi. Tapi yang maju duluan malah para bocil dan langsung tumbang begitu saja. Waduh, ternyata mudah ya adik-adik. Tiba-tiba si anjing bisa berbicara. Wadaw, kok bisa ya? Ya, ternyata setelah mengalahkan goblin, si anjing ini yang bernama Joule mendapatkan skill baru bisa berbicara. Dan cara bicaranya itu lewat telepati. Oh, begitu. Tapi di sini Takumi merasa nggak enak ketika dipanggil tuan. Panggil Takumi aja gitu ya. Tapi si anjing ini ya malah bete nggak mau manggil Takumi karena kurang sopan gitu ya. Alhasil Takumi mempersilahkan panggil apa saja asal jangan tuan apalagi om gitu ya. Alhasil si anjing memanggil Takumi kakak. Cocok tuh. Panggil gue kakak ya pemirsa. Bukan lo bang, Takumi bang. Ternyata hewan yang lainnya pun bisa berbicara loh. Dan si burung ini pengennya bilang abang. Oke, nggak apa-apa, bebas asal jangan om. Apaan sih bang? Ini kok malah ada acara manggil-manggil segala sih? Emang kenapa bang? Nggak usah dibahas. Nah, perlu diingat si anjing ini yang bernama Joule merupakan jantan, sedangkan Pit merupakan betina, dan Bot merupakan jantan. Lalu si kadal ini setengah-setengah. Abang goblok nggak ada kada bang. Dah lah capek bang, gue pensi aja jadi asisten lo bang. Gitu aja marah lo. Ini kalau nggak dilanjut penonton marah lo. Yang serius lah bang. Iya serius. Nah, untungnya di waktu itu para bocil sempat mengajarkan cara berbicara dengan para hewan. Jadinya setelah mendapatkan skill telepati, para hewan pandai berkata sopan. Langsung dielus lah itu para bocil. Bahkan para hewan pun langsung dielus. Tapi tiba-tiba burungnya si burung pergi ke arah asap hitam. Dan setelah dicek ternyata ada rumah warga yang kebakaran. Nah, karena semalaman Takumi sudah mempelajari cara menggunakan sihir air, kali ini Takumi ingin mencobanya dan... Waduh, cuman gitu doang. Coba lagi jurus air. Malah gitu lagi. Waduh, gimana dong? Nah, kali ini Takumi mulai menghejenkan kekuatan sihirnya dengan seedan-edannya. Dikira akan muncul air terjun atau air mancur atau apalah ya. Tapi malah gitu lagi. Sontaklah Joule menunjukkan sihir airnya. Wush, langsung malulah itu si Takumi. Sontaklah para bocil mengusap kepala Takumi. Cup, ucup, jangan sedih ya. Ya, karena pekerjaannya itu telah selesai, Takumi pamit pergi dan langsung mengambil hadiah di serikat. Setelah itu langsung rebahan di kamar. Tapi para bocil malah minta dibacakan buku bergambar. Alhasil Takumi mulai membacakan gambar ikan di laut. Pada heranlah itu para bocil, apaan ikan? Karena para bocil ini belum pernah melihat ikan laut loh. Ya, singkat cerita, esok harinya Takumi mengunjungi Paut dan Isak. Tujuan Takumi di sini hanya ingin bilang bahwa ia akan pergi ke kota tepi pantai Bailey dengan alasan ingin menunjukkan sebuah dunia pada para bocil. Ya, sebenarnya Paut dan Isak merasa lega karena wilayah pantai Bailey masih di wilayah kerajaan ini. Dengan kata lain, Paut sebenarnya takut jika Takumi direkrut oleh kerajaan lain karena Takumi memiliki kekuatan yang overpower. Setelah itu Takumi mulai berpamitan dengan para warga sekitar. Tapi ketika berpamitan dengan Luna begitu sedih kenapa Takumi harus pergi gitu ya. Apakah Takumi bakalan kembali lagi sambil membawa material monster? Waduh, dikira sedih karena ditinggalin gitu ya. Udahlah. Nah, ketika berpamitan dengan paman tukang roti, Takumi meminta untuk disiapkan roti yang cukup tahan lama untuk perbekalan. Jelaslah mereka berdua dengan senang hati akan membuatkannya. Tapi kali ini Takumi ingin menambahkan isian baru, yaitu kacang kukuru. Waduh, kacang kukuru apaan tuh? Dan ingin dibuatkan roti potong dengan sebuah alat baru. Nah, setelah itu Takumi pergi ke toko baju. Jeng-jeng, baju baru musim panas.
私からの選別だと思って。 Lalu terakhir, Takumi mengunjungi sang dewa Seal di kuil. Ya, di sini Takumi hanya memberitahu bahwa dirinya akan ke pantai Bailey dan Takumi berjanji akan kembali mengunjungi dewa Seal di kuil yang ada di pantai Bailey. Nah, ketika akan berangkat, tiba-tiba ada bapak-bapak yang manggil meminta untuk mengembalikan para bocil. Waduh, siapa itu bang? Kok ngaku-ngaku sih bang? Tenang. Ya, ternyata si bapak ini merupakan Acuy yang sang pedagang budak yang telah membuang kedua bocil sebagai umpan agar bisa terbebas dari serangan monster. Waduh, jelaslah para bocil langsung ketakutan ketika melihat Acuy yang memiliki kumis keterlaluan. Ya, di sini Acuy terus-terusan mengatakan untuk mengembalikan barangnya dengan nada yang tinggi sehingga para bocil jadi ketakutan. Dan hal yang membuat Takumi tak habis pikir, si Acuy itu menyebut para bocil sebagai barang. Teringat mirisnya para bocil yang begitu lusuh ketika pertama kali ditemukan, Takumi jadi makin geram dengan perbudakan di dunia ini. Maka dari itu Takumi takkan menyerahkan para bocil yang sudah ia anggap sebagai saudara. Beruntungnya para bocil tidak memiliki tanda sihir budak. Dengan kata lain, Acuy tidak memiliki bukti yang kuat dan kebetulan sekali ada para penjaga yang datang menengahi mereka. Takumi menjelaskan bahwa si Acuy itu ngaku-ngaku sebagai tuannya para bocil dan tidak ada bukti apapun. Alhasil, si Acuy dituduh balik sebagai penipu sekaligus penculik. Dan masalah ini langsung selesai ketika Paut dan Isak datang. Yang akhirnya si Acuy ditangkap sebagai kadal beringas suka culik bocil-bocil. Ya, di sini Takumi sangat berterima kasih pada Isak dan Paut karena berkat mereka kesaksian Takumi jadi makin kuat. Langsung pada nangislah itu para bocil. Apaan sih bang, si Acuy nggak jelas banget sih bang? Ya bener, gak jelas banget. Ya, lanjut. Nah, sebelum Takumi pergi, Isak memberikan surat kuasa kerajaan. Surat tersebut akan mempermudah bagi Takumi untuk memasuki wilayah manapun, dan surat tersebut akan menjamin bala bantuan jika Takumi membutuhkannya. Lalu, ketika dalam perjalanan, Takumi berpikir bagaimana caranya mengembalikan keceriaan para bocil. Lantas Takumi memilih jalan menuju hutan Gaia. Hal tersebut sengaja dilakukan agar Takumi bisa memanggil para binatang suci karena hutan ini tidak terdapat banyak orang. Jelaslah para bocil sangat senang, apalagi mereka itu berangkat menuju pantai sambil menunggangi para hewan. Tapi tiba-tiba muncul monster beruang yang sangat menakutkan sekali. Namun hanya dengan sekali serang dari para hewan suci, monster beruang langsung tumbang. Waduh, muncul lagi tuh, dan langsung tumbang lagi dalam sekejap. Wadaw, hewan-hewan suci kita ternyata sangat OP ya teman-teman. Tapi ketika Takumi panik karena para hewan suci itu ingin menjilati para bocil, langsung dibersihkan dululah pakai sihir pembersih. Dan setelah kinclong barulah mereka diperbolehkan untuk menjilati para bocil. Duh, seneng banget ya mereka. Alhasil perjalanan pun jadi nampak menyenangkan. Nah, karena hari mulai gelap, seperti biasa Takumi membangun tenda sihir. Untuk makan malam, Takumi akan menyiapkan hidangan baru yaitu oyakodon. Apaan tuh bang? Semacam nasi yang di atasnya itu ada telurnya lah, gitulah. Dan jeng-jeng jadilah oyakodon. Para hewan suci jelas seneng bisa makan makanan manusia yang sangat enak. Sementara para bocil masih heran, kok telurnya di mana? Katanya ada telur di atas tapi kok nggak ada gitu ya. Duh, ini para bocil ya dikira bakalan makan telur mentah kali ya. Maklum lah bang, namanya juga para bocil bang. Iya. Nah, malam harinya ketika sedang rebahan, Takumi menatap langit yang ternyata bulannya itu ada 2. Tapi perlu kalian tahu, sebenarnya di dunia Eteldia ini bulannya itu ada 3, biru, merah, dan kuning. Dan di jam saat ini cuman muncul 2 bulan. Namun hal itu tidak penting. Lah terus bang, ngapain dijelasin bang? Ya emang gak penting. Karena yang penting saat ini Takumi merasa waktu itu berjalan terlalu cepat, alias sudah tidak terasa 2 bulan telah berlalu bersama para bocil. Esok paginya Takumi kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di pesisir pantai Bailey. Para bocil jelas senang bisa melihat kolam air yang sangat besar sekali. Takumi mengingatkan bahwa air laut itu rasanya asin jadi jangan diminum ya. Tapi para bocil malah ngebet pengen minum. Lantas Takumi menyuruh mereka untuk mencelupkan jari. Dan benar saja ketika dicobain gitu ya, rasanya sangat asin. Duh, ini para bocil ya. Maklum lah bang, kan namanya juga bocil bang. Oh iya. Tiba-tiba Takumi mendengar suara Ciwi memanggil. Setelah diperiksa, ternyata ada Ciwi di lautan. Jelas Takumi langsung panik ingin menyelamatkannya, karena Takumi mengira si Ciwi itu sedang tenggelam. Lantas ketika si Ciwi itu memanggil nama Takumi, Takumi jadi heran kenapa dia bisa tahu nama Takumi ya. Dan Takumi jadi terkejut ketika tahu bahwa si Ciwi itu merupakan putri duyung bernama Milena.
Takumi pun memperkenalkan Milena pada para bocil. Tapi para bocil malah jadi ketakutan. Itu karena Milena sudah tahu nama mereka berdua, padahal belum memperkenalkan diri loh. Ya, ternyata kedatangan Milena di sini atas rekomendasi dari Dewa Air yang katanya Takumi dan para bocil bisa menolong masalah Milena. Jelaslah di sini Takumi kebingungan harus membantu apa gitu ya. Apalagi Takumi disuruh untuk pergi ke desa Duyung yang ada di dalam laut. Bukannya nggak mau ngebantu, tapi di sini Takumi itu sebenarnya tidak bisa berenang karena di dunia sebelumnya Takumi itu sering tenggelam ketika berenang. Bahkan Takumi tidak bisa bernapas di dalam lautan yang sangat dalam. Lantas Milena memberikan sebuah gelang sihir untuk dikenakan oleh Takumi dan para bocil. Dan benar saja ketika dicek, kalung sihir tersebut bisa membuat penggunanya itu bernapas di dalam air bahkan takkan terkena basah. Wadaw! Langsung dipakailah sama para bocil, sementara para hewan suci disuruh balik ke dalam bayangan Takumi. Setelah itu, mereka pun langsung nyebur ke dalam laut. Ketika di dalam laut, Takumi masih parno, takutnya nggak bisa napas gitu ya. Sementara para bocil begitu menikmati melayang-layang seperti di luar angkasa. Waduh bang, asik banget bang deh kayaknya ya bang. Iya ya, kayaknya ya. Ini si Takumi malah berenang kayak ayam hingga menubruk Milena. Di sini Takumi baru sadar bahwa Milena beneran seorang putri duyung. Ada ekor ikannya yang agak Nah, ketika berenang menuju dasar laut dan karena Takumi bertanya, Milena menjelaskan bahwa di lautan ini ada dua monster yang cukup berbahaya namun lemah, yaitu Hammerfish dan Sand Crab. Baru saja diomongin muncullah Hammerfish. Sontaklah kedua bocil langsung menghajarnya dalam sekejap. Dan mereka sangat senang sekali karena nantinya mereka akan dimasakin daging ikan. Lalu kemudian muncul lagi monster kepiting yang disebut Sand Crab. Karena kelihatannya enak gitu ya jika dimasak, para bocil langsung menghajarnya. Singkat cerita, tibalah mereka di desa Duyung yang disebut sebagai Istana Biru. Perlu kalian ketahui, istana tersebut dibangun dari sebuah bongkahan kristal hasil dari pengkristalan air laut itu sendiri. Dan di dalamnya itu mengandung kekuatan laut sehingga istana tersebut terlihat sangat indah dan kokoh. Lantas, apa masalah yang dialami desa Duyung? Ternyata para duyung sangat kesulitan untuk memindahkan kapal yang tenggelam menutupi lubang gua yang merupakan lahan budidaya karang. Intinya tidak ada satupun duyung yang mampu memindahkan kapal sebesar itu. Dan Milena di sini mendapatkan kabar dari pendeta Istana Biru bahwa Dewa Laut telah mengirimkan seseorang untuk membantu mereka, yaitu Takumi. Oh begitu. Ya, di sini Takumi agak bingung gimana caranya. Lantas ketika teringat ruang sihir, Takumi mencoba memasukkan kapal tersebut ke ruang sihir. Beruntungnya hal itu berhasil dilakukan. Alhasil para warga Duyung langsung berkumpul memuji Takumi yang hebat dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu mereka langsung memeriksa keadaan karang yang ada di dalam goa. Nah, di sini Milena menjelaskan bahwa karang yang mereka budidayakan sangatlah penting. Itu karena karang tersebut merupakan bahan penting untuk membuat berbagai macam obat. Lalu, karena Takumi adalah sang penyelamat, Milena membawa Takumi menemui sang pendeta agung di Istana Biru. Ya, Takumi dan para bocil begitu takjub melihat sang pendeta agung yang begitu cantik. Dan Takumi juga sangat senang disambut dengan hangat oleh mereka. Tapi menurut sang pendeta agung, hal ini merupakan kewajiban karena para pengikut Dewa Air mengabarkan bahwa Takumi merupakan pahlawan. Lantas sang pendeta agung begitu senang ketika mendengar masalah kapal tenggelam telah diatasi oleh Takumi. Nah, karena Takumi begitu khawatir soal pengikut dewa dan dirinya yang merupakan pahlawan, sang pendeta agung memberitahu bahwa hanya mereka saja yang mengetahui perihal tersebut dan mereka berjanji tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi Takumi jadi canggung ketika sang pendeta agung berbicara terlalu dekat, bahkan memberitahukan bahwa Takumi itu adalah orang baik menurut para pengikut Dewa Air. Sontaklah Galdo memberitahu bahwa sikap sang pendeta agung itu membuat Takumi tidak nyaman. Tapi sang pendeta agung tetap ngeyel bahwa ia itu cuma mengatakan kebenaran. Lantas Galdo mengungkapkan bahwa sang pendeta agung itu adalah Ciwi yang tomboy. Langsung betelah dia. Ya, begitulah yang dirasakan Takumi. Langsung minta maaf lah dia. Nah, di sini sang pendeta agung memperkenalkan Galdo yang merupakan Pakades. Itu artinya pendeta di sini bukanlah pemimpin desa, melainkan sebuah simbol sakral yang memiliki kedekatan tinggi dengan para dewa yang terpilih dari generasi ke generasi. Dan perlu kalian tahu, sebenarnya sang pendeta agung ini tidak mau berada di posisinya ini. Namun karena sudah menjadi kewajiban gitu ya, mau tak mau ia harus menjalaninya.
Nah, ketika sang pendeta agung ingin memberikan hadiah atas pertolongan Takumi, Takumi menolaknya. Namun karena si pendeta itu kekeh ya ingin memberikan sesuatu, Takumi jadi teringat dirinya yang kurang mahir menggunakan sihir air. Alhasil Takumi hanya meminta diajarkan sihir air. Bagi Galdo itu mudah dan ia akan mengajarkan sihir tersebut pada Takumi dan para bocil. Namun hal tersebut tidak bisa disebut sebagai hadiah. Lantas Milena berbisik. Alhasil Takumi langsung dibawa ke suatu tempat. Tibalah mereka di dalam goa yang terdapat beberapa material. Ada tanaman rumput laut braka yang bisa dijadikan obat penurun demam dan meringankan luka bakar. Ada juga tulang giansak yang bisa dijadikan sebagai material senjata. Bahkan banyak terdapat mutiara berwarna-warni. Jelas di sini Takumi merasa nggak enak jika menerima semua hadiah ini gitu yang terlalu mewah gitu ya. Tapi sang pendeta agunglah yang merasa nggak enak, bahkan merasa tidak sopan karena material-material ini merupakan sampah yang dibuang oleh para duyung. Jelas heran lah itu si Takumi, ini barang-barang bagus loh kok malah disebut sampah sih? Ya intinya barang-barang ini tidak diperlukan oleh para duyung. Dan kenapa sang pendeta agung memberikannya? Itu karena ia diberi kabar oleh pengikut dewa bahwa manusia menyukai barang-barang tersebut. Makanya daripada mubazir gitu ya, mending dikasih saja. Alhasil Takumi menerimanya dan langsung memasukkan semua material ke dalam inventory. Setelah itu Takumi dan para bocil dijamu dengan hidangan makanan yang sangat enak. Bahkan dimeriahkan dengan pertunjukan musik dan tarian dari para duyung-duyung cantik. Bang, aku mau duyung, Bang. Apaan sih? Tapi entah kenapa di sini Takumi malah berpikir yang aneh-aneh, yang dimana ia tidak mau cepat tua jika betah di dalam lautan, dan ia tidak mau para bocil cepat dewasa. Waduh. Nah, ketika di dalam kamar, para bocil begitu senang karena bisa melihat ikan-ikan di jendela, nampak seperti akuarium. Di kesempatan itu, Takumi menjelaskan nama-nama ikannya. Yang ini ikan pari, kalau yang ini ubur-ubur. Tapi yang ini hewan apa ya? Ikan bagong, Bang. Bukan, Sat. Ya, lanjut. Sesuai janji, Galdo dan pendeta agung membawa Takumi dan para bocil ke permukaan untuk mengajari sihir air. Pertama-tama, Galdo menjelaskan cara merapalkan mantra sihir ada dua cara, yaitu memanipulasi dan menciptakan. Nah, untuk sihir angin dan tanah cukup menggunakan mantra manipulasi, karena sudah ada materialnya di sekelilingnya, mungkin bisa dikatakan dikendalikan. Berbeda dengan sihir air dan api, yang dimana kita harus menciptakan lalu memanipulasi. Tapi bisa juga memanipulasi jika terdapat material air di dekatnya, seperti yang dilakukan Takumi saat ini. Nah, karena para bocil belum pernah menggunakan sihir, Galdo mencoba memancingnya supaya para bocil bisa merasakan aliran sihir di dalam tubuhnya sendiri. Lalu, karena sudah tahu terasa hangat, para bocil bahkan Takumi mencoba merasakan aliran sihir di dalam tubuhnya. Setelah itu, Galdo menunjukkan cara memanipulasi air menjadi bola air dengan energi sihir. Para bocil pun langsung mencobanya, dan mereka langsung bisa dalam hitungan detik. Jelaslah Galdo dan sang pendeta agung sangat terkejut. Itu karena anak-anak duyung yang dikatakan sangat berbakat memerlukan setengah hari agar bisa mengendalikan air seperti tadi. Kemudian Galdo meminta Takumi menunjukkan penciptaan air dari sihir berupa water ball, lalu menyerang tebing di depan sana. Nah, karena Takumi sudah tahu urutan mantra sihirnya, kali ini water ball milik Takumi memiliki damage yang sangat kuat. Bahkan para bocil pun sama memiliki damage yang sangat edan. Alhasil, mereka jadi semangat dan berlatih hingga sore hari. Tapi ketika Galdo dan sang pendeta agung pulang duluan, tiba-tiba para bocil ketakutan yang ternyata di lautan muncul pusaran air. Sementara itu di langit, kita diperlihatkan Dewa Sil yang memarahi kepala pengikut Dewa Air yang bernama Maya. Di sini Dewa Sil begitu marah karena mereka selalu melibatkan Takumi ke dalam masalah, alias terlalu banyak meminta bantuan pada Takumi. Dan Maya di sini terlalu ceroboh memberikan peramal pada manusia yang bisa menyebabkan tidak seimbangnya dunia manusia. Ya, untungnya di sini Sil masih sabar memaafkan tindakan Maya, tapi setidaknya lain waktu Maya harus melapor terlebih dahulu jika ingin melibatkan Takumi gitu ya. Nah, ketika Maya sudah pergi, Sil di sini begitu kesal dengan dewa yang bernama Windale. Sayangnya kita belum dikasih tahu dan tidak ditunjukkan bebenguk si Windale, yang katanya telah meninggalkan semuanya hingga merepotkan Dewa Sil. Namun di sini Sil juga merasa bersalah karena akibat kelakuannya Takumi jadi terpaksa menjalani hidup di dunia isekai ini. Tapi tiba-tiba Sil begitu panik ketika melihat Takumi yang saat ini sedang dalam bahaya.
Yang ternyata pusaran air laut tersebut merupakan kemunculan sang naga air Leviathan. Anehnya, di sini sang naga tidak berniat menyerang. Dan yang mengejutkan Takumi, sang naga bisa berbicara, mengatakan bahwa ia tahu Takumi adalah pengikut Dewa Angin. Bukan hanya itu, lagi-lagi Takumi dibuat terkejut karena sang naga tahu bahwa para bocil merupakan anak-anak dari Dewa Air. Namun sang naga tidak bisa memastikan para bocil adalah anak Dewa Air atau bukan. Yang ia tahu, ketika para bocil terlahir, sang naga ditugaskan untuk menjaganya. Dan ketika sudah cukup gede gitu ya, sang naga membawa mereka ke daratan. Namun sang naga tidak bisa menjaga para bocil di daratan, karena jika begitu akan membuat kekacauan besar bagi umat manusia jika sang naga berada di daratan. Nah, di kesempatan itu, sang naga meminta Takumi untuk menyerahkan para bocil, karena sang naga lebih layak untuk menjaga para anak-anak Dewa Air, dan Takumi yang lemah takkan sanggup menjaga mereka. Tapi para bocil merengek tidak mau jauh-jauh dari Takumi. Melihat kedekatan itu, sang naga jadi percaya pada Takumi. Ternyata hal tersebut hanyalah pengetesan, ingin mengetahui sejauh mana hubungan Takumi dan para bocil. Menurut sang naga, para bocil sudah nampak seperti anaknya Takumi. Makanya sang naga tidak akan mengganggu mereka. Malahan sang naga akan memberikan perlindungan jika dibutuhkan. Lantas, sang naga meminta sebuah nama pada Takumi sebagai kontrak. Namun bukan sebagai tuan dan pelayan, melainkan hanya sekedar hubungan supaya Takumi bisa memanggilnya ketika dibutuhkan. Alhasil, Takumi memberikan sebuah nama yaitu Kaisar. Setelah itu Kaisar memberikan sebuah item berupa sisik naga yang bisa digunakan oleh Takumi. Nah, karena Takumi dan para bocil akan kembali ke Istana Biru, sang naga mengantarkan mereka semua. Jelaslah para bocil begitu bahagia bisa naik naga di dalam lautan. Entah kenapa, di sini Takumi langsung memeluk para bocil, nampak seperti tidak mau kehilangan mereka. Setelah mereka sampai, sang naga pun pamit pergi. Lantas para bocil langsung menggenggam erat tangan Takumi, membuktikan bahwa mereka itu yakin ingin terus bersama Takumi. Nah, ketika masuk ke dalam istana, para bocil dengan penuh semangat menceritakan pengalamannya menunggangi ikan laut yang padahal mah seekor naga, lalu melihat pemandangan butiran-butiran laut yang sangat indah. Namun sedihnya, Takumi di sini pamit akan kembali ke daratan alias ke kota Bailey. Jujur saja, sang pendeta agung sangat sedih dengan kepergian Takumi. Namun apalah daya, itu adalah keinginan Takumi. Nah, sebagai hadiah perpisahan, sang pendeta agung memberikan bekal makanan untuk Takumi. Setelah itu, Takumi dan para bocil pamit pergi. Ketika di perjalanan, mereka menangkap kepiting laut. Lumayanlah buat makan. Lalu tak lama kemudian Takumi menemukan sebuah reruntuhan. Karena penasaran, mereka memasuki reruntuhan tersebut. Di situ terdapat sebuah ruangan yang ada udaranya dan juga portal teleportasi. Ternyata reruntuhan ini merupakan labirin ke-53 Sajanami tingkat menengah yang terdapat 30 lantai. Lantas karena para bocil masih semangat nggak ada capeknya, Takumi mengajaknya untuk menjelajah, tapi cuman sampai lantai 10 saja. Namun sebelum itu, mari kita makan bekal pemberian dari sang pendeta agung yang ternyata isinya berbagai macam makanan laut. Singkat cerita, tibalah mereka di lantai 1 yang terdapat sosok monster bangkong beracun. Alhasil Takumi memperingati para bocil untuk menyerang dari jarak jauh dengan sihir. Nah, ketika berada di lantai 2, Takumi menemukan sebuah pintu rahasia. Dan karena nggak ada jebakan, Takumi langsung memasukinya. Ternyata di dalamnya itu terdapat sebuah kotak harta karun. Dan sungguh bahagianya mereka, ternyata di dalamnya itu terdapat udang untuk dimasak. Bukan hanya itu, ada kotak satunya lagi yang berisi potongan ikan kering yang bisa digunakan sebagai bahan penyedap masakan. Jelaslah mereka pada seneng. Lanjut lagi, di lantai berikutnya, Takumi sangat beruntung mendapatkan banyak peti harta karun berisi bahan makanan. Takumi menganggap bahwa labirin ini nampak seperti lautan makanan laut. Nah, ketika berada di lantai 6, Takumi memilih untuk beristirahat dulu sebelum melanjutkan penjelajahan. Seperti biasa, Takumi akan memasak makanan yang enak untuk para bocil, yaitu kepiting yang dibumbui penyedap ikan kering. Waduh, sampai nambah lagi tuh para bocil. Bukan hanya itu, Takumi juga memasak udang dan rasanya itu enaknya. Nah, setelah beristirahat, barulah mereka melanjutkan penjelajahan di lantai 6. Kali ini yang muncul yaitu monster kerang. Dan hanya dengan sekali serang, langsung modar.
Lantas Takumi memeriksa status para bocil. Kagetnya level mereka itu sudah mencapai level 25, sedangkan Takumi level 27. Beda tipis bro. Alhasil Takumi nggak mau kalah. Itu karena jika para bocil lebih tinggi levelnya dari Takumi, Takumi akan terlihat menyedihkan. Lalu para bocil menemukan sebuah benda yang aneh yang dijatuhkan para monster kerang. Takumi menjelaskan bahwa itu adalah petasan pesta. Nah karena penasaran gitu ya, langsung ditariklah itu dan meledak. Sontaklah para bocil langsung ketakutan. Alhasil ketika mengalahkan lagi monster kerang, para bocil tidak mau lagi menyentuh petasan pesta. Waduh, kapok ternyata. Nah, singkat cerita tibalah mereka di lantai 10. Ketika masuk ke dalam, ternyata ruangannya itu terdapat sebuah jembatan goyang yang terapung di atas air. Ketika berjalan, Takumi ketakutan karena para bocil ajul-ajulgan gitu ya, tidak cicing. Tapi ketika muncul sosok monster, Takumi langsung bertindak membantai ratusan monster balut bersama para bocil. Setelah mengalahkan para monster, tiba-tiba muncul sebuah tangga dan pintu keluar. Dan beruntungnya Takumi di sini mendapatkan item-item langka yang dijatuhkan para monster balut, berupa batu peri dan anak panah dengan jumlah yang banyak. Nah, ketika akan keluar dari ruangan ini, para bocil melihat ada sesuatu di dalam air. Lalu karena tidak ada monster, mereka semua langsung menyelam ke dalam. Yang ternyata di situ terdapat peti harta karun. Setelah diperiksa, ternyata di dalamnya terdapat gelang duyung yang sama dengan milik Takumi. Lumayan. Setelah itu, mereka semua naik ke permukaan lalu keluar dari ruangan ini. Nah, karena sesuai janji cuman sampai lantai 10, mereka kembali ke lantai 1 menggunakan pintu teleportasi karena tujuan Takumi yaitu pergi ke kota Bailey. Setibanya di kota Bailey, Takumi berkeliling dulu mencari jajanan enak hingga menemukan tukang bakar kerang. Menurut Takumi, cara masak kerang agak kurang gimana gitu ya, soalnya bumbunya itu cuma pakai garam doang. Alhasil Takumi memberikan sedikit bumbu tambahan yaitu mentega dan kecap. Setelah matang, barulah disantap sama para bocil. Si emang yang melihatnya sampai ngiler loh, pengen nyobain gitu ya. Loh masa yang dagang minta sama ya pembeli sih? Ya untungnya Takumi baik hati memperbolehkan si emang untuk mencobanya. Langsung kegirangan lah itu si emang, soalnya rasanya itu loh enak banget. Tiba-tiba orang-orang berkerumun ingin mencobanya juga. Alhasil si emang meminta izin untuk menggunakan resep milik Takumi. Sekalian si emang juga ingin membeli kecap dan mentega dari Takumi. Beruntungnya Takumi di sini memiliki banyak persediaan. Alhasil orang-orang pada ngantri ingin membeli bakar kerang dari si emang. Dan tak butuh waktu yang lama, semua dagangan si emang langsung ludes terjual. Jelaslah si emang gak percaya dagangannya itu bisa habis terjual dengan cepat gitu ya. Lantas si emang meminta izin untuk menjualnya lagi dengan resep milik Takumi. Takumi bilang silakan saja, namun Takumi di sini tidak memiliki banyak kecap untuk dijual. Nah, karena sudah diberitahu terbuat dari apa itu kecap, si emang sangat semangat akan mencari bahan-bahan kecap. Setelah itu Takumi mampir di toko pandai besi. Ternyata keperluan Takumi di sini yaitu ingin membuat sebuah perhiasan dari sisik naga pemberian Kaiser. Si emang pun tahu bahwa sisik tersebut merupakan sisik naga biru yang menyimpan energi sihir yang sangat besar. Namun karena dia itu merupakan pembuat senjata, si emang memanggil asistennya yang bernama Rudy, ahli pembuat hiasan. Langsung kagetlah dia, soalnya sisik naga tersebut sangatlah langka dan sangat mewah bila dijadikan hiasan. Nah, karena Takumi ingin menjadikannya sebagai kalung, Rudy menunjukkan sketsanya. Untungnya para bocil sangat suka. Dan beruntungnya si emang memiliki bahan mitril yang kuat sebagai penyangga mata kalung. Meski harganya sangat mahal, Takumi menyetujuinya. Perlu kalian ketahui, Rudy di sini merupakan ahli perhiasan, makanya dia tahu bahan-bahan apa saja yang berkualitas sebagai pendukung sesuai bahan yang disediakan. Maka dari itu, bahan yang paling cocok untuk sisik naga yang mewah, Rudy memerlukan benang mitril dari monster laba-laba. Lantas Takumi menunjukkan benang laba-laba. Jelaslah Rudy sangat terkejut karena Takumi dipenuhi dengan kejutan. Alhasil kalung akan dibuatkan sebanyak 3 biji dan motifnya itu akan dibedakan dengan para bocil. Nah, satu lagi Takumi meminta dibuatkan sebuah jirah dari bahan kulit Apple Piper. Langsung pada kaget lah mereka. Ya, di sini si emang mengakui bahwa buku dinilai bukan dari sampulnya. Seperti halnya Takumi, terlihat seperti orang biasa padahal petualang peringkat A. Untungnya Takumi sudah biasa disebut seperti itu ketika berada di guild. Nah, Takumi di sini meminta dibuatkan jirah berupa sarung tangan agar burung Takumi waktu mendarat itu tidak mencakar tangan Takumi. Tiba-tiba Alien juga meminta dibuatkan juga, tapi untuk Bolto sih.
Ya, sambil menunggu barangnya jadi, Takumi dan para bocil pergi ke kuil untuk bertemu dengan Dewa Sil. Setelah berada di kuil, Takumi langsung memanggil Dewa Sil. Lantas Takumi memberitahu bahwa selama di kota Bailey ini, Takumi mendapatkan banyak hal baru. Terutama Takumi kini sudah tahu bahwa Alen dan Elena merupakan anak Dewa Air. Dan pertanyaannya, di mana kedua orang tua mereka? Ya, ketika ditanya seperti itu, Sil hanya terdiam, tidak bisa memberitahukan semuanya. Sementara Takumi bergumam di dalam hati apakah benar orang tua para bocil adalah sang Dewa Air. Jika suatu hari nanti para bocil dijemput, Takumi pasti akan merindukan mereka berdua. Lantas, Dewa Sil mengalihkan topik memberikan selamat atas pencapaian Takumi yang telah resmi menjadi murid Dewa Angin. Perlu kalian ketahui, seorang murid merupakan simbol Dewa Angin, sama halnya elemen angin yang merupakan simbol Dewa Angin. Namun anehnya, di sini Takumi tidak mendapatkan berkat apapun. Yang ada Takumi malah mendapatkan berkat dari Dewa Pencipta, yaitu sebagai pengasuh dan pendidikan. Jelaslah di sini Takumi dibuat heran, bukankah dirinya itu murid Dewa Angin? Ya, di sini Sil juga sangat kesal dengan sang Dewi Pencipta Marionola, yang dimana kewenangannya itu pengasuh dan pendidikan, malah diberkatkan pada Takumi yang merupakan muridnya. Dan anehnya lagi, Takumi tidak mendapatkan berkat atau kewenangan dari Dewa Angin. Ya, mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi nasi goreng gitu ya. Takumi harus tetap melanjutkan perannya sebagai pengasuh para bocil. Nah, teringat atas pencapaian Takumi, Sil memberikan sejumlah item pemberian dari Dewa Api Salamantil yang langsung dimasukkan ke dalam inventory. Ternyata selama ini Takumi telah berhasil menciptakan masakan baru serta memakmurkan satu negeri dengan masakan yang dijual mereka dari masakan baru yang dibuat Takumi di dunia isekai ini. Contohnya roti isi dan juga kerang yang dimasak dengan lebih enak. Sil bercerita bahwa selama berabad-abad perkembangan kuliner di dunia isekai ini sangatlah lambat. Makanya Dewa Api sangat berterima kasih pada Takumi dan ia akan memberikan skill elemen api pada Takumi, bahkan akan mengirimkan monster suci untuk Takumi. Tapi Sil begitu bete melihat Takumi yang begitu senang mendapatkan elemen api. Setelah Takumi pergi dari kuil, di langit Sil begitu panik karena jika Takumi tahu siapa kedua orang tua si bocil, pasti dia akan marah. Ternyata si bocil kembar itu merupakan anak dari Dewa Air yang telah menghamili Ciwi di dunia isekai ini. Waduh, dan saat ini sang Dewa Air malah bermain Ciwi dengan Ciwi lain. Waduh, Bang, ternyata si Dewa Air itu agak eblek ya, Bang. bener tuh. Lalu tak lama Salamantil datang berkunjung, lalu memberitahu bahwa dia itu sudah mempersiapkan binatang suci yang terbaik untuk Takumi. Jelaslah Sil sangat penasaran karena Salamantil tidak memberitahukan binatang apa yang ia kirim. Kembali pada Takumi, saat ini Takumi dan para bocil sedang asik bermain di pantai. Untuk menambahkan keseruannya gitu ya, Takumi mengendalikan air membentuk perosotan bagi para bocil. Jelas senang lah itu para bocil minta diulang lagi. Tapi tiba-tiba muncul kobaran api yang ternyata itu merupakan binatang suci kiriman dari Salamantil. Tapi gimana ya, kok serem banget ya? Namun menurut para bocil, harimau api tersebut sangatlah lucu. Nah, karena Takumi sudah tahu harimau tersebut merupakan kiriman dari Salamantil, Takumi langsung memberinya nama yaitu Victor. Beruntungnya Victor juga bisa mengubah ukurannya menjadi kecil. Waduh, jadi kelihatan lucu tuh. Para bocil langsung senang lah karena punya teman baru gitu bro. Lantas mereka pun langsung bermain bersama, yaitu bermain lempar melon. Bagi Joule, dia itu sudah paham, langsung diambil lagi lah itu melonnya ya. Tapi ketika melempar untuk Victor, si Victor malah pergi menghilang entah kemana. Loh ambil melon woi. Lalu tak lama kemudian Victor kembali muncul, dan yang ia bawa itu malah seorang Ciwi. Jelaslah tetangga heran, bahkan Takumi pun dibuat terkejut gitu ya. Suruh bawa melon malah bawa Ciwi. Tapi bro, beruntungnya Ciwi tersebut tidak mati dimakan Victor, melainkan Victor di sini sedang menyelamatkan si Ciwi tersebut yang jatuh pingsan karena kelaparan. Lantas Takumi memeriksa statusnya. Sungguh terkejutnya Takumi, ternyata si Ciwi ini merupakan ras iblis berupa vampir. Ya, menurut pengetahuannya di dunia isekai ini, ras manusia, elf, dan ras lain tidak bermusuhan dengan ras iblis, jadinya aman. Lalu tiba-tiba si Ciwi ngigo pengen makan. Langsung masaklah itu si Takumi. Masak apa coba? Masak onigiri jeng-jeng. Langsung bangunlah itu si Ciwi, bahkan langsung ngiler melihat mereka makan. Lantas Takumi memberikan satu porsi untuk si Ciwi. Waduh, lapar banget tuh si Ciwi sampai gitu makannya loh. Nah, setelah makan barulah si Ciwi memperkenalkan diri bernama Pipiane, dipanggil Pipi.
Tapi ketika Takumi akan memperkenalkan dirinya, Pipi malah membahas makanan Takumi yang sangat enak sekali. Takumi pun menjelaskan bahwa masakan itu dari bahan beras yang dinamakan onigiri. Jelaslah Pipi heran, kok bisa ya beras jadi seenak itu? Karena setaunya beras di dunia ini hanya digunakan untuk pakan hewan. Nah, di sini Pipi terheran, kok Takumi yang merupakan kakaknya para bocil nggak mirip sih? Apakah jangan-jangan Takumi itu ayahnya mereka? Jelaslah Takumi bilang bukan. Lalu karena Takumi bertanya kenapa Pipi bisa berada di sini dalam keadaan pingsan, Pipi bercerita bahwa dia sebenarnya sedang melakukan perjalanan menuju kota Albaire. Namun karena lupa membawa bekal makanan, Pipi akhirnya memakan buah-buahan yang ada di hutan. Dan setelah beberapa hari, Pipi tidak menemukan makanan apapun. Yang akhirnya Pipi jatuh pingsan karena salatri. Jelaslah Takumi heran, kok bisa ya nggak bawa bekal gitu? Nah, di sini Pipi kembali menjelaskan bahwa sebenarnya ia mendapatkan tugas menjadi mata-mata untuk memeriksa latar belakang pria yang bertunangan dengan ciwi bangsawan. Apakah pria itu agak eblek atau tidak itu ya? Makanya Pipi menyamar menjadi seorang pelayan. Sontaklah para bocil menganggap Pipi sangat keren, padahal mereka itu nggak mengerti apapun gitu ya. Waduh, ini para bocil ya ampun dah. Nah, karena Pipi harus mengirim laporan, Pipi pamit pergi. Tapi sebelum pergi, Pipi memberikan sebuah ramuan sebagai tanda terima kasih atas makanan yang diberikan Takumi. Tapi ketika diperiksa ternyata ramuan tersebut merupakan obat kuat racikan para vampir. Waduh, bahaya tuh. Para bocil pun jadi penasaran, jelas panik lah itu si Takumi. Bocil nggak boleh tahu, boy. すりかわかるみたいですね。 Nah, setelah Pipi pergi, para bocil begitu penasaran sebenarnya ayah itu apa. Jelaslah Takumi bingung harus menjelaskannya kayak gimana. Tapi beruntungnya para bocil sangat memahami arti kata kakak. Yang dimana Alen tahu bahwa Elena adalah kakaknya dan Alen sebagai adiknya Elena. Lantas Takumi menjelaskan bahwa adik kakak merupakan bagian dari keluarga. Dan kedua orang tua yang disebut ayah dan ibu merupakan orang yang melahirkan Alen dan Alena. Lebih jelasnya, sang ayah akan melakukan kiu-kiu cukurukuk memberikan benih suci untuk sang ibu. Sehingga sang ibu bisa mengandung dari benih tersebut. Dan singkatnya anak yang terkandung akan terlahir ke dunia ini. Bang, perasaan yang itu nggak diceritain di anime ini, Bang. Emang enggak sih? Ya pokoknya mah ya biar semakin jelas weh lah. Mana ada, Bang, yang ada mereka makin bingung, Bang. Ya gitu weh lah. Ya, di sini Takumi masih beruntung mereka berdua itu tidak bertanya di mana kedua orang tua mereka. Namun pastinya kelak mereka dewasa, mereka pasti akan menanyakan hal itu. そこまではいかなかった。どうしようかと思ったけど。 Nah, karena nggak ada kerjaan, Takumi dan para bocil mengunjungi serikat di kota Bailey ini. Takumi mengambil misi pengumpulan material. Beruntungnya Takumi telah mengumpulkan semua material yang ada di dalam misi itu. Tapi ketika dicek kartu petualang milik Takumi, si resepsionis yang bernama Karen sangat terkejut karena Takumi merupakan petualang peringkat A. Apalagi di dalam historinya itu Takumi telah menemukan labirin baru yang belum pernah ditemukan oleh siapapun, yaitu labirin Sajanami. Parahnya Karen di sini yang terkejut berteriak kencang sehingga orang-orang langsung berkerumun. Alhasil Karen langsung disuruh meminta maaf oleh ketua serikat ini karena Karen telah membuat kegaduhan dan menyebarkan informasi pribadi orang lain. Nah, karena penemuan labirin baru merupakan suatu hal yang besar, Pak Ketua akan melaporkannya pada penguasa Bailey dan akan melakukan investigasi labirin tersebut. Lantas Takumi memberitahukan letak keberadaan labirin Sajanami ke-53 itu yang berada di dalam lautan. Takumi menjelaskan secara detail dari pintu masuk hingga ruangan yang terdapat udara. Intinya, alasan kenapa labirin tersebut tidak ditemukan oleh siapapun karena keberadaannya yang ada di dalam lautan. Takumi di sini tidak menjelaskan soal gelang duyung, takutnya mereka bakalan terkejut lagi gitu ya. Jadinya Takumi cuma mengatakan bahwa ia memiliki paru-paru yang cukup kuat. Nah, karena hal ini sangat penting, Takumi langsung dipertemukan dengan sang penguasa Bailey, yaitu Cedric Risner. Dan sungguh terkejutnya Takumi, ternyata Risner di sini merupakan kakaknya Ishak. Gimana nggak terkejut atuh bro? Ishak hanya memberikan surat kuasa tanpa menjelaskan apapun. Tiba-tiba para bocil jadi teringat bahwa Risner mirip dengan om-om yang pernah menyuruh mereka untuk menendang om-om satunya lagi. Langsung berpikiran aneh lah itu si Risner ya. Dan Takumi jadi bingung harus jelasin apa gitu ya untuk mengembalikan harga diri Ishak dan Paul.
Nah, ketika Takumi dibawa ke ruang tamu, para bocil begitu terheran ketika melihat bocil lain yang disebut peri oleh Risner. Namun hal itu tidak terlalu penting, karena yang penting saat ini, Takumi harus menjelaskan perihal labirin yang ia temukan. Lantas Takumi menjelaskan semua perihal labirin Sajanami, dan kenapa kabar labirin baru ini sangat penting. Ternyata labirin baru bisa membangkitkan perekonomian sebuah negeri, yang dimana para petualang akan mendapatkan banyak jarahan yang bisa dijual, dan para pengusaha akan mendirikan penginapan. Intinya labirin baru itu akan melipat gandakan pundi-pundi uang, sehingga negeri ini akan menjadi semakin makmur karena bertambahnya jumlah pemutaran uang dari usaha-usaha baru. Nah, ketika membahas labirin apa saja yang telah ditemukan, Takumi terkaget ternyata masih banyak labirin yang belum mereka temukan dari setengah labirin yang Takumi ketahui. Maka dari itu Takumi akan hati-hati jika memasuki labirin supaya tidak terjadi kegaduhan lagi seperti saat ini. Dan di sini Takumi pura-pura nggak tahu soal labirin yang lain yang mereka tidak ketahui. Lalu ketika mendengar sebuah notif, entah kenapa di sini Takumi berpikiran bahwa Dewa Seal selama ini selalu mengawasinya, namun Takumi tidak memperdulikan hal itu. Lantas Takumi bertanya pada Risner bagaimana proses penyelidikan di dalam labirin Sajanami. Risner menjelaskan bahwa saat ini para penyelidik baru memasuki lantai 1. Nah, cara mereka menyelam dan bernapas yaitu menggunakan alat sihir berupa batu peri tipe angin yang bisa mengeluarkan udara untuk bernapas. Jika dibandingkan dengan gelang duyung, batu peri jelas jauh lebih buruk. Meski begitu Takumi cukup lega karena mereka bisa mengatasi hal tersebut tanpa bantuan Takumi. Lantas, Risner kembali menjelaskan bahwa penemu labirin baru akan dihadiahi oleh suatu negara dan nama penemunya akan diberitakan ke publik. Bahkan akan menerima penghargaan besar. Jelaslah Takumi yang enggak mau ribet menolak namanya disebarkan, bahkan Takumi menolak hadiahnya. Menurut Risner, soal nama yang enggak mau disebar bisa diatur, namun soal hadiah Takumi tidak boleh menolak. Nah, karena nggak ada keperluan lagi, pihak serikat pamit pergi. Tapi Risner mengingatkan bahwa serikat tidak boleh lagi membuat masalah. Contohnya yang dilakukan Karen pada Takumi. Langsung ketakutanlah dia dan langsung pergi setelah meminta maaf. Nah, lalu ketika Takumi pamit akan pergi, Risner nggak mau melepaskan Takumi dan ia memaksa Takumi untuk makan dulu. Alhasil Takumi tidak bisa menolaknya. Dan ketika berada di meja makan, Takumi begitu kagum karena tempatnya itu begitu mewah. Lantas Takumi diperkenalkan dengan istri Risner bernama Olivia dan kedua perinya yang ternyata anak Risner bernama Theodore dan Latia. Ya, karena baru pertama kali berbicara dengan anak seumuran, Alan dan Alena nampak malu-malu. Lalu ketika makan, makanannya itu terasa sangat mewah. Meski stiknya itu cuma dibumbui garam doang, Takumi merasa ringan ketika memakannya. Setelah selesai makan, tiba-tiba Risner membahas soal roti isi buatan Takumi yang viral. Risner di sini tahu mengenai hal itu dari Ishak, dan Ishak sangat membanggakan roti isi tersebut. Maka dari itu Risner di sini ingin membeli resep roti tersebut dari Takumi. Takumi bilang gak usah beli karena Takumi hanya membuat itu untuk para bocil yang suka dengan krim. Namun sayangnya saat ini Takumi kehabisan bahan jika harus membuat untuk semua orang yang ada di sini. Tiba-tiba para bocil ingin makan jelly. Jelaslah keluarga Risner kebingungan apa itu jelly. Dan mereka tambah bingung ketika para bocil bilang lemut, kenyal, dan licin. Nah, agar tidak salah paham, Takumi menjelaskan bahwa jelly merupakan cemilan manis yang pernah ia buat. Takumi bisa saja membuatnya sekarang, namun takutnya manisan tersebut tidak sesuai dengan lidah bangsawan. Risner bilang tidak apa-apa karena ia sangat penasaran dan ingin menebak bahan apa yang digunakan Takumi setelah mencicipinya. Lantas Takumi langsung menunjukkan jelly yang ia maksud. Ketika mereka makan, langsung pada kaget soalnya rasanya itu sangat kenyal dan dingin di mulut, bahkan sangat enak sekali. Ya, mereka pun langsung menebak bahan yang dipakai. Ada yang bilang pakai buah-buahan lah dan ini itu gitu ya. Namun yang pasti mereka itu salah menebak karena sebenarnya bahan tersebut dari daging slime. Langsung kagetlah itu mereka. Tapi tenang, makanan itu aman. Soalnya Takumi telah memasaknya dengan cara merebus lalu menambahkan buah-buahan sesuai selera. Jelaslah Risner tidak menyangka monster slime bisa dijadikan cemilan yang sangat enak. Beruntungnya Ishak belum tahu soal jelly ini. Jadinya Risner bisa balas dendam pada Ishak yang sudah pamer soal roti. Dan kali ini ia akan pamer soal jelly. Waduh, langsung heranlah itu si Takumi. Ternyata adik kakak itu kayak gitu ya. Nah, menurut Risner, cemilan jelly ini akan menjadi bisnis yang besar dan ia akan memproduksi secara massal lalu membuat toko. Makanya Risner meminta Takumi untuk menjual resepnya.
Namun, karena banyak petualang yang mengabaikan slime karena harganya itu sangat murah, pasti akan sulit untuk meminta pada petualang. Maka dari itu, Risner berencana akan membudidayakan slime. Jelas heran lah itu si Takumi. Tapi Takumi di sini juga kagum dengan Risner yang sangat cekatan mengenai soal bisnis. Nah, karena Risner sangat menyukai Takumi, ia meminta Takumi untuk menginap di sini saja. Jelas Takumi tidak bisa menolak karena senyumnya itu terlalu bersinar. Tapi Takumi juga senang karena para bocil kini punya teman baru seusianya, yaitu Theodore dan Latia. Ketika di kamar, para bocil begitu senang ajul-ajulgan di kasur yang empuk dan nyaman. Singkat cerita, esok harinya, pagi-pagi Takumi dan para bocil sudah bangun menghampiri Risner yang lagi duduk santuy sambil memegang surat dari Ishak. Risner di sini memberitahu bahwa surat akan langsung terkirim dalam sekejap dengan alat teleportasi kecil, dan Risner membalas surat Ishak dengan memamerkan jelly yang ia makan kemarin. Lantas Risner pun bercerita bahwa adiknya itu sangatlah pecundang ketika menanggapi masalah yang serius. Dan ketika ia menjadi kesatria, Ishak jadi pandai berpura-pura selalu menyembunyikan reaksi jujurnya. Makanya Risner sengaja mengusiknya meski sifatnya itu takkan pernah berubah. Lagi serius-seriusnya ngobrol lah ini para bocil malah main kursi. Woi bocil, woi diem woi. Sementara itu di kota Siren, kita diperlihatkan Ishak yang begitu murung ketika sedang membaca surat dari Risner. Paul di sini jelas terheran ada apa dengan Ishak. Ya, Ishak di sini memberitahu bahwa kota Bailey telah menemukan labirin baru, dan kagetnya orang yang menemukan labirin tersebut merupakan Takumi. Ya, gimana nggak kaget, Takumi yang terlihat seperti orang biasa selalu saja memberikan kejutan pada semua orang. Bahayanya, jika orang-orang membicarakan Takumi, pastinya Takumi akan merasa terganggu dan gawatnya Takumi tidak betah di kerajaan ini. Dengan kata lain, mereka itu takut Takumi itu berpindah ke kerajaan lain dan mereka tidak mau kehilangan aset tempur yang begitu penting. Tapi hal yang paling membuat Ishak murung yaitu perihal jelly yang belum pernah ia coba, sedangkan kakaknya sudah mencoba dari Takumi. Makin terkejutlah itu si Paul. Kembali pada Takumi yang saat ini sedang mengantar Risner untuk berbelanja jajanan yang sedang viral di pasar. Nah, karena Risner adalah orang yang berpengaruh, ia menyamar menjadi warga biasa. Lalu ketika kedua anaknya menggenggam erat tangan Risner, Alan dan Elena merasa takjub melihat hal tersebut. Alhasil Takumi melakukan hal yang sama penuh dengan kasih sayang. Dan sungguh tidak disangka ternyata jajanan yang sedang viral itu yaitu bakar kerang si Emang yang kemarin. Jelaslah Takumi jadi nggak enak. Apalagi si Emang menyuruh Takumi tidak usah mengantri karena Takumilah yang memberikan resep bakar kerang tersebut. Lalu ketika makan, Risner begitu terkejut karena makanannya itu sangatlah enak. Lantas dengan murah hati Takumi memberitahu bahwa bumbu kecap yang dipakai terbuat dari getah pohon kokuichi yang tumbuh di dalam labirin. Setelah itu Takumi mengantar berbelanja di sebuah toko besar perusahaan dagang biji. Di situ para bocil begitu senang karena ada pedagang yang menjual kacang merah. Jelaslah Theodore dan Latia kebingungan apa menariknya kacang merah gitu ya. Lantas Takumi memberitahu bahwa kacang merah bisa digunakan sebagai bahan isi roti. Dan Takumi berjanji akan membuatkan roti isi kacang merah nanti untuk mereka semua. Jelas pada senanglah itu para bocil. Lalu tak lama kemudian Risner datang sambil membawa belanjaan. Namun di sini Takumi jadi teringat pernah melihat merek di bungkusnya itu, yang ternyata gambarnya sama dengan perahu yang tenggelam di laut para duyung. Nah, karena penasaran, Takumi menanyakan soal kepemilikan kapal tenggelam yang bernama Deadlin. Kebetulan sekali pemilik perusahaan toko ini ikut nimbrung bernama Aceng. Ya, Aceng mengakui bahwa kapal yang disebutkan Takumi merupakan kapal miliknya yang sudah lama menghilang karena tenggelam. Aceng juga mengakui bahwa ia sudah rugi besar waktu itu. Lantas Takumi ingin mengembalikan kapal tersebut. Siapa tahu masih ada material yang bisa diambil supaya tidak terlalu rugi bagi Aceng. Namun yang diherankan Risner, kenapa Takumi tidak membuat negosiasi apapun ketika ingin mengembalikan suatu barang ke pemiliknya. Jelas Takumi heran kenapa harus begitu. Bukankah memang sudah seharusnya barang milik orang lain harus dikembalikan pada pemiliknya?
Ya, ternyata aturan di dunia isekai ini, jika kita menemukan sebuah barang milik orang lain atau barang curian, akan dikembalikan dan akan diberikan kompensasi atau mungkin negosiasi sebagai imbalan pada pemiliknya. Namun karena Takumi memang pada dasarnya adalah orang yang baik hati, akan mengembalikan kapal tersebut tanpa ada negosiasi ataupun imbalan. Karena barang tersebut merupakan hak Aceng sebagai pemilik. Dan kebetulan sekali kapal tersebut terdapat batu peri sebagai energi penggerak yang belum rusak. Takumi berharap benda tersebut bisa mengurangi kerugian Aceng. Jelaslah Aceng dan Risner terkejut dengan pemikiran Takumi. Nah, karena para bocil nggak ngerti apapun, Takumi menjelaskan bahwa jika kita menemukan barang orang lain, kita harus memberikan barang tersebut pada pemiliknya. Setelah itu, Takumi mengeluarkan kapal tenggelam di dalam inventorinya. Jelas semuanya terkejut dan Aceng sangat senang kapalnya telah kembali. Sebagai balas budi atas kebaikan Takumi, Aceng menjalin hubungan dagang dengan Takumi. Aceng juga memperkenalkan produk-produk terbaik miliknya, terutama biji kaupi. Jelas Takumi senang karena di dunianya kaupi itu merupakan kopi dan akhirnya Takumi bisa ngopi setelah sekian lama hidup di isekai ini. Bukan hanya itu, Takumi juga menemukan rempah-rempah bumbu dapur. Di dunia ini rempah-rempah tersebut digunakan untuk obat-obatan, sedangkan Takumi akan menggunakannya sebagai bumbu masakan. Karena di dunia asalnya, rempah-rempah tersebut merupakan bahan masakan biar makin maknyos. 僕はそろそろカレーが食べたい。とっても美味しい料理だよ。 Nah, ketika berada di istana, Takumi dan para bocil sudah siap dengan seragam memasaknya. Karena hari ini Takumi akan membuat masakan baru yaitu kari. Para bocil begitu antusias melihat Takumi yang sedang memasak. Ya, sambil memasak Takumi menjelaskan urutan-urutan memasak kari. Sayangnya, di dunia ini tidak ada saus tomat dan saus worcestershire. Namun Takumi tetap berpikir dan menggantinya dengan apel dan tomat. Lalu terakhir, agar cepat matang, Takumi mencoba menggunakan sihir ruang waktu, yang akhirnya kari pun matang dengan cepat. Jeng-jeng, jadi deh. Langsung dicobalah sama para bocil. Enaknya. Nah, karena harumnya itu sangat wangi, semua pelayan di istana ini langsung berkumpul. Bahkan Risner pun sangat kepo ingin mencoba masakan Takumi yang baru itu. Alhasil masakan kari buatan Takumi dihidangkan di meja makan, ditemani roti. Sebenarnya kari itu lebih cocok dengan nasi yang bisa dibilang jadi nasi kari. Namun sayangnya di kota ini tidak ada yang memproduksi butiran beras. Meski begitu, kari tersebut tetap enak dan semuanya nampak suka, bahkan terkejut dengan rasa kari yang khas. Sampai-sampai membuat Risner terdiam loh, dan tiba-tiba Risner kegirangan dengan rasa kari yang sangat enak sekali. Dan ia tidak menyangka rempah-rempah yang dikhususkan untuk obat-obatan bisa seenak ini. Tiba-tiba seorang chef di istana ini bernama Chef Janu meminta Takumi untuk menjadikannya sebagai murid. Waduh, jadi nggak enak lah itu si Takumi. Ya, di sini Takumi sadar bahwa tindakannya selalu membuat orang-orang terkejut, termasuk semua masakan yang dibuat Takumi. Lantas, Risner mengungkapkan bahwa Takumi tidak mungkin menjadi guru Chef Janu karena Takumi merupakan seorang petualang. Tapi ujung-ujungnya Risner malah merekomendasikan Takumi untuk beralih profesinya menjadi juru masak saja. Waduh, janganlah nanti nggak berpetualang lagi dong. Nah, setelah makan, Theodore dan Latis meminta Takumi untuk menceritakan keseruannya saat berpetualang, karena mereka sangat antusias ingin mendengarkan cerita. Lantas Takumi pun menceritakan petualangannya di hutan Gaia saat melawan monster Piper yang sangat kuat. Beruntungnya Takumi bisa mengalahkan monster tersebut, dan para bocil ikut membantu membasmi monster-monster saat perjalanan. Entah itu melawan goblin, beruang, monyet, bagong, para koruptor, dan predator. Bang, perasaan yang itu nggak ada, Bang. Iya, emang nggak ada sih. Nah, Theodore dan Latis yang mendengarnya sangat gembira, bahkan mengagumi Alan dan Alena yang hebat meski masih bocil. Namun karena mendapatkan banyak pujian, Alan dan Alena jadi malu. Setelah itu, esok harinya, karena Takumi sudah berjanji akan membuatkan roti isi, Takumi mengajak semua bocil ke sebuah toko roti. Seperti biasa, Takumi request ingin dibuatkan roti isi. Namun karena mereka tidak tahu cara membuatnya, Takumi menjelaskan tutorial pembuatannya, bahkan resepnya pun dituliskan untuk mereka. Dan Takumi juga sudah menyiapkan bahan-bahan untuk isian roti, termasuk isian yang terbaru yaitu kopi. Nah, agar lebih afdol, Takumi dan para bocil mencoba membuatnya bersama-sama. Terlihat para bocil begitu riang gembira bikin roti isi bersama-sama sambil ketawa bersama-sama. 話すようになっていい感じだ。しとけてきたから誘ってみたけど。
Dan jadilah roti isi terbaru. Ada roti tuna campur mayones dan juga bawang-bawang. Ada juga roti isi kari kema. Dan satu lagi roti isi krim campur kopi. Nah, ketika dicoba semuanya nampak senang karena rotinya itu sangat enak sekali. Bahkan seorang chef roti terkenal pun meminta dijadikan sebagai murid. Wadaw. また一緒にパン作りたいね。ハムパンとハンパンとね、いっぱいたくさん。 Nah, keesokan harinya, Takumi mengisi kesibukan dengan berjalan-jalan di gunung terdekat. Hal tersebut dilakukan untuk membayar rasa rindu terhadap para hewan suci. Jelaslah, para bocil pada senang karena akhirnya mereka bisa bermain lagi dengan para hewan suci. Nah, untuk menambah keseruan, Takumi mengajak semuanya untuk mencari tanaman herbal yang bisa dijadikan sebagai bahan penyedap makanan. Namun terjadi masalah di sini, yang dimana Pektor ingin Takumi menungganginya, sedangkan Joule menolak karena dia itu tidak mau digantikan oleh Pektor. Beruntungnya Pektor menuruti perintah Takumi dan mengalah dari Joule, meski agak bete sih. Nah, ketika sedang melakukan perjalanan, Takumi merasakan ada bahaya, namun bukan monster ataupun hewan buas, yang ternyata ada para begal siap menyergap Takumi. Para begal mengatakan akan membunuh Takumi yang tak layak dijual, dan mereka akan menangkap para bocil yang pasti akan laku di pasaran. Jelaslah para hewan suci langsung marah, terutama Pektor, dan hanya dalam sekejap para begal ditumbangkan oleh Pektor seorang. Nah, karena mereka sudah diikat, Takumi akan menyerahkan mereka semua pada pihak berwajib di dalam kota. Tapi sebelum itu, Takumi akan mencari markas mereka. Dan karena si begal tidak mau memberikan informasi, langsung dihajar lagi lah sama si Pektor hingga membocorkan tempat markas para begal. 仲間のアジトはどこか。 Singkat cerita, Takumi dan kawan-kawan telah sampai di markas para begal. Terlihat para begal sedang asik berpesta karena telah mendapatkan hasil yang besar. Sontaklah para bocil langsung beraksi dan dihajar habis-habisan oleh Pektor. Setelah para begal diikat, Takumi masuk ke gua lebih dalam. Di situ Takumi menemukan barang-barang hasil jarahan para begal dan langsung dimasukkan ke dalam inventory. Dan sungguh tidak disangka ada sekumpulan perempuan dan juga anak-anak sedang dipenjara. Sepertinya mereka akan dijual sebagai budak oleh para begal. Beruntungnya kini mereka telah bebas diselamatkan oleh Takumi. よかったね。 Nah, yang membuat Takumi terkejut di sini, kini Pektor sudah mempelajari skill telepati dan akhirnya Pektor bisa berbicara dengan Takumi dan juga dengan para bocil. また賑やかになりそうだ。 Lanjut, di kemudian hari Takumi dan para bocil kembali menghampiri si Emang tukang pandai besi. Takumi dan para bocil sangat senang karena kalungnya itu telah jadi sempurna dan terlihat sangat keren. Bukan hanya itu, sarung tangan pun sudah jadi sempurna dan terlihat sangat keren juga. Nah, di sini si Emang penasaran meminta Takumi untuk menunjukkan burungnya. Maksudnya burung milik Takumi. Bukan maksudnya minta ditunjukkan bol towel lah. Ya, di sini Takumi agak ragu, takutnya si Emang pasti terkejut lagi. Namun karena mereka memaksa, ya apa boleh buat. Takumi langsung menunjukkan Bolto. Dan benar saja mereka berdua sangat terkaget karena muncul dari bayangan. Dan juga burung itu merupakan Thunderhawk yang sangat langka. Nah, ketika akan kembali ke istana, Takumi jadi agak canggung soalnya orang-orang melihat terus ke arah Takumi. Alhasil Bolto kembali disembunyikan. Sesampainya di istana, Ristner menanyakan soal barang jarahan milik para begal yang ditangkap oleh Takumi kemarin. Intinya, Ristner menanyakan suatu barang berupa lukisan memiliki bingkai perak. Setelah dicari-cari, ternyata ada di dalam inventory. Tapi gambarnya kok agak sus ya? Jelaslah, Takumi panik karena para bocil sangat penasaran ingin lihat gitu ya. Aduh, nggak boleh ya dek ya, nggak boleh. Langsung diamankanlah itu lukisan. Setelah itu Takumi dan para bocil kembali ke dalam lautan. Sesampainya di Istana Biru, Takumi menghampiri sang pendeta agung. Ternyata keperluan Takumi di sini ingin meminjam gelang duyung. Jelaslah sang pendeta agung terpanik dikira gelang milik Takumi telah rusak, tapi nyatanya tidak, karena Takumi ingin meminjam gelang duyung untuk para monster kontrak miliknya. Ternyata Takumi berencana memasuki kembali labirin Sajanami. Setelah memasuki labirin tersebut, Takumi langsung memasuki lantai 11. Ternyata di lantai ini terdapat banyak air yang menggenang kayak banjir. Beruntungnya berkat gelang duyung mereka semua tidak terkena air, jadinya nggak basah sama sekali.
Namun anehnya setelah menelusuri lebih dalam, mereka tidak menemukan monster satupun. Dan akhirnya setelah berjalan lebih jauh muncul monster berupa cicak hijau. Langsung dibantailah itu para monster. Lalu muncul lagi monster kepiting dan dibantai lagi. Yang akhirnya perjalanan jadi semakin menarik apalagi mereka menemukan peti harta karun berisi ramuan. Saat ini Takumi dan para bocil telah sampai di lantai 17. Nah, karena udaranya itu terasa dingin, para bocil diberikan sebuah jaket supaya mereka tidak masuk angin. Tapi tiba-tiba muncul sosok beruang besar. Langsung dihajarlah itu si monster dan mendapatkan item berupa kulit beruang. Takumi bilang kulit tersebut bisa dijadikan mantel. Lantas para bocil meminta dibuatkan mantel yang kayak hewan-hewan suci. Menurut Takumi itu boleh-boleh saja, namun bahannya kurang, jadinya mereka harus mencari lagi monster beruang. Tapi yang muncul malah monster kura-kura. Waduh, ada batoknya dong. Dan bahayanya, kura-kura tersebut mengeluarkan skill berupa gelembung. Takumi bilang jangan menyentuh gelembung tersebut, itu karena jika disentuh bakalan meledak. Nah, untuk mengamankan gelembung tersebut, Takumi memasukkan semua gelembung ke dalam inventory. Setelah itu, si kura-kura langsung dibantai. Ya, lanjut. Ketika sedang berjalan, Takumi gercep menyelamatkan para bocil yang menginjak sebuah ranjau. Untung saja ada Takumi ya. Setelah itu karena perut mulai salatri, Takumi memasak masakan seafood lalu beristirahat di dalam tenda sihir. Keesokan harinya Takumi melanjutkan perjalanan, tapi kali ini para hewan suci ikut membantu untuk jaga-jaga. Tiba-tiba muncul monster berupa buaya hitam. Langsung dikoetlah itu sama si Pektor dan langsung tumbang dalam sekejap. Singkat cerita, Takumi telah sampai di lantai 30, lebih tepatnya di depan gerbang bos lantai. Anehnya ketika masuk ke dalam, ruangannya itu berupa pantai dihiasi awan gelembung. Lalu tak lama kemudian muncullah monster tentakel berukuran raksasa. Takumi dan para bocil tidak takut sedikit pun. Namun sayangnya serangan mereka tidak mempan karena si monster tentakel memiliki regenerasi yang sangat cepat. Jika terus menyerang, sudah dipastikan mereka akan kelelahan. Lantas Pete dan Joule menyarankan untuk menyerang secara bersamaan supaya si monster tentakel tidak bisa beregenerasi. Sontaklah semuanya langsung bersiap, serang adik-adik. Ya, beruntungnya serangan mereka berhasil menumbangkan monster tentakel. Dan tiba-tiba ruangan berubah menjadi ruangan biasa. Ternyata pantai tersebut hanyalah ilusi. Lalu, karena lantai sudah diselesaikan, seperti biasa terdapat peti harta karun. Kali ini itemnya berupa pedang berelemen api. Nah, karena akan kembali ke kota, para monster suci kembali dimasukkan ke dalam bayangan. Lalu, ketika kembali ke istana, Theodore dan Latis begitu ngebet pengen dengar cerita petualangan Takumi dan para bocil barusan. Namun sayang tidak bisa diceritakan sekarang. Itu karena ada tamu penting sedang berkunjung, yaitu Paul dan Isaac. Di ruang tamu, Takumi begitu terheran dengan kedatangan mereka berdua tanpa sepengetahuan Takumi. Mereka bilang cuman ingin menjemput Takumi. Jelaslah semuanya terheran. Lantas Isaac sedikit menyindir soal labirin baru yang ditemukan. Karena tidak bisa berbohong, Takumi pun mengakuinya. Barulah Isaac dan Paul memberitahu bahwa Yang Mulia ingin bertemu dengan Takumi. Jelas di sini Takumi terheran apakah yang dimaksud Yang Mulia itu adalah raja, dan karena pasti akan ribet jika menolaknya, Takumi akan pergi ke ibu kota besok pagi, tentunya bersama para bocil. Namun Takumi agak kurang enak, takutnya Theodore dan Latis merindukan Alan dan Alena. Alhasil Takumi akan memberikan kenangan indah sebelum pergi. Takumi mengajak Theodore dan Latis bermain di luar dengan sebuah gelembung kura-kura yang nampak seperti balon. Takumi juga mengajarkan cara bermainnya, yaitu saling lempar dan tangkap. Paul yang mengetahui gelembung tersebut merupakan gelembung kura-kura langsung terpanik, itu karena gelembung tersebut akan meledak. Takumi pun menjelaskan bahwa setelah dimasukkan ke dalam inventory, gelembung tersebut tidak memiliki daya ledak lagi, jadinya aman untuk dimainkan. Langsung ikutan main lah itu si Paul dan sama si Isaac. Malam harinya setelah para bocil tertidur, Takumi nongkrong bersama Paul, Isaac, dan Risner. Mereka membicarakan para bocil yang gak mau pisah dengan Takumi. Lantas Takumi pun menceritakan bahwa para bocil awalnya terlihat sangat prihatin. Makanya Takumi sangat menyayangi mereka berdua. Dan tiba-tiba Takumi jadi teringat masa-masa bahagia bersama para bocil selama ini, hingga mendapatkan teman yang sebaya. Ya, intinya Takumi sangat senang dengan pertumbuhan para bocil. Lalu ketika Paul mengatakan bahwa hubungan darah tidaklah penting dan Takumi terlihat seperti keluarga beneran, membuat Takumi jadi terharu tidak bisa menahan air matanya karena Takumi sangat benar-benar menyayangi para bocil. Baruto-sama, arigatou gozaimasu. Konya wa nome nome. Hai.
Esok harinya ketika Takumi pamit pergi, Alan dan Alena menangis tidak mau pergi karena masih ingin bermain bersama Theodore dan Lattice. Jelas Takumi jadi merasa nggak enak. Sementara itu di atas langit, Seal begitu kasihan melihat Takumi yang pasti akan kesulitan dan pasti akan membatalkan perjalanan menuju ibu kota untuk bertemu dengan sang raja. Namun sungguh tidak disangka Takumi akan pergi tanpa kedua bocil dan para bocil pun tidak keberatan sama sekali. Ya, di sini Takumi paham bahwa mereka berdua sudah mulai dewasa dan Takumi akan pergi tanpa mereka berdua. Takumi di sini mencoba berusaha tegar agar tidak kelihatan sedih. Namun tak lama kemudian para bocil berteriak tidak mau Takumi pergi. Bahkan para hewan suci pun keluar dengan paksa tidak mau berpisah dengan para bocil. Ya, intinya mereka semua kini saling jujur tidak mau berpisah. Sementara Paul ketawa melihat Takumi yang selalu penuh dengan kejutan karena ternyata Takumi menyembunyikan hewan suci selama ini. Nah, karena Alan dan Alena pengen ikut, Takumi menyuruh mereka untuk pamitan pada Theodore dan juga Lattice. 元気でね、アレン君、エレナちゃん。あ、行ってきます。バイバイ。またね。いってらっしゃい。僕たちの王都への旅が始まった。 Tamat ending yang sangat membagongkan. Katanya mau ketemu raja lah, ini malah tamat gimana sih? Nanggung banget bro. Kayaknya sengaja deh supaya season 2-nya cepat dirilis. Ya mudah-mudahan ada season 2-nya. Soalnya anime ini cukup seru bro. Animenya santai, gak perlu banyak mikir. Cukup kalian nonton dan rebahan saja gitu ya. Jadi cocok lah buat kalian yang gak mau ribet banyak mikir bro. Nah, pesan yang bisa kita ambil, sayangi dan hargailah orang yang menemani selama ini hingga saat ini. Contohnya kalian, makasih ya semuanya, makasih banget sudah menemani channel ini sejak dulu hingga sekarang. Makasih banget pokoknya mah ya, gue tanpa kalian itu takkan mungkin bisa sampai ke titik ini. Makasih ya.